Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian tentang Tibun Nabawi dan pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar tentang diagnosa atau berdiskusi tentang diagnosa. Oke. Sebelumnya saya tanya Bapak Ibu, apakah slide-nya sudah bisa kelihatan? Ya lagi. Slide-nya sudah bisa kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Sudah ada, Ustaz. Alhamdulillah sudah. Kelihatan, insya Allah kita akan mulai. Sambil slide-nya saya jalankan, saya mohon Belum maaf. kelihatan, Ustaz. Saya akan ini dulu ya, saya akan saya akan unmute dulu semuanya ya, soalnya masih ada suara yang masuk. Jadi selama penyampaian materi saya akan unmute dulu semuanya, tidak akan saya biarkan ada yang membuka ini, ada yang membuka mikrofon ya. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya di kolom chat terlebih dahulu ya. Soalnya kalau tidak di unmute, khawatir nanti begitu dalam sesi tanya jawab sesi penyampaian ada suara-suara yang masuk dan nanti khawatir mengganggu kenyamanan yang lain. Ya, baik. Bentar. Oke. Sudah ya, sudah saya unmute semuanya. Mudah-mudahan. Jadi kalau nanti ada yang mau bertanya atau yang mau menyampaikan pendapat, silakan di room chatnya, silakan ya. Oke, saya kembali share screen untuk materinya. Oke. Tutorial diagnosa. Walaupun saya sebutkan tentang namanya tutorial, tapi sekali lagi bukan saya yang mentutor ya, tapi di sini kita berbagi bersama, berdiskusi nantinya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita di sini akan membahas tentang diagnosa. Jadi saya yakin di antara Bapak Ibu sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang paham tentang apa itu diagnosa gitu, sehingga punya keinginan, punya niat untuk mengikuti kelas ini gitu. Jadi saya yakin Bapak Ibu itu bukan awam, tahu ya, tahu tentang diagnosa gitu. Cuma mungkin ingin menambah wawasan, ingin menambah pengetahuan dari saya yang fakir, yang belum tahu apa-apa, yang hanya memberanikan diri untuk bisa menyampaikan, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat. Sekali lagi, diagnosa ini adalah cara kita untuk mengetahui jenis penyakit yang ada di dalam diri seseorang, termasuk diri kita. Jadi, kemampuan mendiagnosa itu bukan hanya dibutuhkan oleh para terapis, tapi untuk semua orang pun dibutuhkan. Contohnya, ketika ada seseorang yang merasakan sakit di bagian perutnya, mungkin bagi sebagian orang awam menganggap itu hanya sakit perut biasa. Tapi ketika orang yang sudah bisa mendiagnosa, itu akan berpikir, ini sakit perut ini akibat apa ya? Apa penyebabnya ya? Kalau sudah tahu penyebabnya, maka metode yang digunakan untuk proses penyembuhan pun insya Allah akan lebih mudah. Gitu ya, sekali lagi, kalau sudah tahu penyebabnya, maka metode yang digunakan untuk proses penyembuhan itu akan lebih mudah, akan lebih tepat. Contoh, ketika saya merasakan sakit di ulu hati, tapi saya tidak tahu ini penyebabnya apa, mungkin ketika ada orang yang bilang, Kang, mungkin jantungnya yang kena. Saya minum obat untuk jantung. Tepat nggak? Mungkin tepat, mungkin enggak. Tapi kalau saya tahu yang sakit itu ulu hati saya. Kalau ulu hati itu letaknya lambung. Oke, kalau letak lambung di situ, maka saya harus minum obat untuk lambung. Nah, akan lebih tepat gitu ya. Jadi tidak ada asal-asalan, tidak ada salah gitu. Nah, ini tujuannya untuk itu. Ya. Jadi sekali lagi, diagnosa itu adalah untuk mengetahui letak sakit seseorang atau penyakit seseorang supaya lebih tepat. Ya. Walaupun dalam diagnosa tidak akan 100% akurat. Apalagi diagnosa sederhana, diagnosa yang saya akan share sekarang gitu ya. Karena untuk diagnosa yang lebih detail tidak mungkin 2 jam cukup. Ya pasti diagnosa yang sederhana. Apalagi dalam diagnosa sederhana, pasti tidak akan 100% akurat. Diagnosa yang menggunakan alat modern saja, itu masih banyak, masih sangat mungkin mengalami ketidakcocokan, ketidakakuratan. Contoh, yang di USG, dicek kandungannya
katanya laki-laki. Tapi begitu dicek kemudian hari, oh ternyata perempuan. Artinya apa? Masih ada ketidaksinkronan, ketidakakuratan dalam diagnosa, walaupun sudah menggunakan alat yang modern. Apalagi kita yang sekarang akan kita bahas adalah diagnosa sederhana. Tapi walaupun sederhana, setidaknya mendekati kepada keakuratan. Ya, walaupun sederhana itu mendekati akurat. Karena yang kita akan pelajari di sini yang pertama anamnesa, yang kedua anatomi, dan yang ketiga psikologis. Ya. Dan tiga ini sangat berhubungan erat. Ya. Tiga ini sangat berhubungan erat. Baik, yang pertama tentang diagnosa. Kita ketika mendiagnosa pasti sedang merasakan atau menemukan suatu orang yang terkena penyakit atau sedang sakit. Ya. Ketika kita mendiagnosa, itu pasti dilakukan terhadap orang yang sedang mengalami penyakit, baik itu orang lain ataupun diri kita. Ya. Itu yang pertama. Kalau kita tidak sakit, kita tidak mungkin mendiagnosa. Ketika kita sedang sehat-sehat saja, kita tidak mungkin, saya sakit apa ya? Saya rasa nggak mungkin seperti itu. Tapi ketika kita sedang merasakan sesuatu, saya sakit apa ya? Kok rasanya gini? Nah, baru kita akan mendiagnosa. Kalau rasanya seperti ini, kemungkinan penyakitnya ini. Kalau rasanya seperti ini, kemungkinan penyakitnya ini. Nah, gitu ya. Jadi, kalau kita bisa mendiagnosa sesuatu, gitu, insya Allah dalam proses penyembuhannya akan lebih mudah. Nah, kembali. Ketika kita mendiagnosa, pasti akan menemukan kondisi sakit. Yang pertama harus kita pahami dari sakit itu sendiri adalah sakit itu fitrah. Ya. Sakit itu fitrah setiap manusia. Siapapun manusia di dunia ini pasti pernah sakit dan akan sakit. Catat ya, pasti pernah sakit dan akan sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya pernah sakit 2 kali. Ya, dalam sirah, dalam tarikh, ya, dalam sejarah kehidupan beliau, sakitnya Rasulullah itu cuma 2 kali. Yang pertama karena diracun, yang kedua karena disihir. Itu Rasulullah. Kita jangankan seumur hidup, setahun aja kayaknya lebih 2 kali sakit. Apalagi di usia-usia yang sudah masuk usia-usia senja gitu ya, di atas 40 tahun ke atas. Saya yakin 2 kali sakit dalam 1 tahun itu ada gitu. Alhamdulillah kalau cuma 1 kali gitu ya. Tapi biasanya 2 kali sakit dalam 1 tahun. Makanya ketika kita mendapati sakit atau kita mendapatkan orang lain sakit, kita tidak bisa mengejeknya atau kita tidak bisa membulinya gitu ya. Karena sakit itu fitrah. Tidak mungkin ada orang yang tidak pernah sakit. Kecuali Firaun ya, dalam sejarahnya Firaun tidak pernah sakit, makanya dia menjadi sombong, mengaku sebagai Tuhan gitu kan, karena tidak pernah merasa sakit. Tapi kalau kita pasti pernah merasakan sakit, ya, dan pasti akan sakit, ya. Maaf. Sebentar, ada yang ini dulu, ada yang masuk dulu. Nah, baik. Nah, kembali sakit itu fitrah. Jadi semua orang pasti pernah sakit dan pasti akan sakit. Oleh karena itu kita harus menyikapi sakit ini dengan 3 kondisi atau 3 sikap. Yang pertama, kita harus sadar bahwa sakitnya kita itu adalah penggugur dosa, Bapak Ibu. Siapa sih di sini yang nggak punya dosa? Coba, yang nggak punya dosa angkat tangan, resen yang nggak punya dosa. Kalau ada yang berani, saya tanya langsung. Maaf. Nah, nggak ada kan? Nggak ada yang resen, berarti saya yakin semuanya di sini mengalami atau punya dosa. Saya yakin. Semuanya pernah punya dosa dan akan melakukan kembali dosa. Karena dosa itu kan ada yang disadari, ada yang tidak disadari. Ada yang terasa dan ada yang tidak terasa. Itu dosa. Nah, makanya ketika kita sakit, kita sikapi itu bahwa ini adalah penggugur dosa saya. Mudah-mudahan dengan sakitnya saya, Allah mengangkat dosa-dosa saya, menggantinya dengan pahala-pahala. Allah mengangkat semua kejelekan-kejelekan saya, menggantinya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan siapapun yang sekarang sedang sakit, semoga Allah angkat segera penyakitnya, Allah angkat juga dosa-dosanya, dan Allah berikan kesembuhan, serta Allah berikan kembali pahala-pahala yang ada di dalam dirinya.
Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sakit, itu adalah salah satu waktu diijabahnya doa kita. Ingat ya, ketika kita sakit, itu adalah waktu diijabahnya doa kita. Oke? Dan memang ketika kita sedang sakit, kita tuh berdoa sehusuk mungkin, semaksimal mungkin ketika kita berdoa gitu. Yang biasanya kita mungkin lupa gitu ya tentang doa, tapi ketika kita merasakan sakit di dalam diri kita, luar biasa. Doanya kita panjatkan sehusuk mungkin. Dengan harapan Allah mengijabahnya. Dan janji Allah untuk orang sakit, itu doanya diijabah. Karena apa? Dosa-dosanya digugurkan. Kan salah satu hijab dari doa kita itu adalah dosa. Ya, penghalang dari doa kita itu adalah dosa. Ketika sakit dosanya digugurkan, maka insya Allah doa kita tanpa hijab, Allah ijabah. Jadi ya ketika kita sedang sakit, kita jangan berputus asa, tetaplah optimis, tetaplah yakin bahwa wa idza maridtu fahuwa yakin. Ketika Allah menurunkan penyakit, maka Allah pun akan memberikan kesembuhan ya. Jadi ketika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkannya. Nah, kita yakini itu dan insya Allah akan memberikan kesembuhan. Yakini itu bahwa ketika kita sakit jangan berputus asa. Allah akan memberikan kesembuhan dan yang ini Allah akan mengijabah doa kita. Ya. Itu sikap yang kedua. Sikap yang ketiga, ketika kita sakit adalah bagian dari body refresh. Merefreshnya body kita, tubuh kita. Setelah mungkin sekian bulan kita beraktivitas, capek yang luar biasa, pekerja keras, pekerja cerdas, pekerja ikhlas ya. Jadi kayak slogan ini ya, slogan partai politik ya. Ya bekerja keras, capek gitu ya. Dikasih waktu kesempatan sakit, maka insya Allah itu dengan sakitnya itu sedang merefresh, body kita sedang diperbaiki. Badan kita sedang diistirahatkan sesaat supaya kita lebih sehat lagi. Nah, makanya ketika kita sakit, gunakanlah semaksimal mungkin benar-benar kita bed rest, istirahat. Jangan ketika sakit masih berpikir yang aneh-aneh. Jangan ketika kita sakit berpikir yang macam-macam gitu. Sakit ya udah kita bukan nikmati ya, tapi kita syukuri saja, sabari saja sakit ini. Karena itu bagian dari cara Allah untuk merefresh badan kita supaya lebih sehat lagi. Tapi ingat, berapa lama sih refresh itu berlaku? Refresh itu berlaku sekitar 3 hari, Bapak Ibu. Jadi kalau sakit sudah lebih dari 3 hari, maka saran dari setiap obat itu adalah segera hubungi dokter, segera hubungi pengobat, segera hubungi terapis. Karena apa? Karena kalau sudah lebih dari 3 hari itu artinya kelamaan, artinya ada yang salah di dalam tubuh kita. Nah, jadi 3 hari cukuplah untuk kita refresh. Setelah itu kita kembali aktivitas, walaupun jangan langsung ya setelah bangun dari sembuh dari sakit gitu ya langsung ekstra gitu bekerjanya, jangan juga, setahap demi setahap gitu. Kalau udah kira-kira udah merasa benar-benar fit, langsung kita lakukan yang maksimal gitu. Kalau belum ya jangan dipaksakan gitu. Tapi tetap setelah sakit insya Allah kita akan terus melaksanakan kegiatan kita lebih fresh lagi nantinya. Karena sudah di-charge ulang, tubuh kita sudah diistirahatkan ulang. Ya. Jadi 3 ya, fitrah dari sakit itu adalah penggugur dosa, diijabahnya doa kita, dan body refresh, merefresh tubuh kita. Nah, oke. Yang berikutnya, sakit itu kita bagi 2. Dalam Islam, sakit itu kita bagi 2. Yang pertama sakit medis, dan yang kedua sakit non medis. Sakit medis apa? Sakit medis itu ya sakit yang diketahui penyebabnya dan dirasakan benar-benar terasa gitu. Oh, ini Bapak sakit apa? Saya sakit di bagian lambungnya. Oh iya, MAH, GERD, gastritis, jelas. Bapak sakit apa? Saya tuh suka sakit di bagian pundak saya nih. Oh, mungkin kolesterol, mungkin darah tinggi, jelas. Tapi ada sakit yang non medis. Kelihatannya dia sehat. Tapi kalau jalan, suka ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri. Nah, itu sudah bukan medis lagi, tapi ranahnya ranah non medis. Atau sakitnya tuh bukan disebabkan oleh sesuatu penyakit yang kelihatan atau yang dirasakan, tapi sesuatu yang sifatnya mistis atau spiritual. Karena bagaimanapun kita menyadari, kita mengakui bahwa sihir itu ada.
Kalau sihir tidak ada, tidak mungkin Al-Quran menjelaskan di dalam, ya. Kalau sihir tidak ada, tidak mungkin di dalam Al-Quran dijelaskan dalam Al-Baqarah 102. Di dalam Al-Baqarah 102 itu dijelaskan bahwa sihir itu ada dan siapa yang mengajarkannya, yaitu Harut dan Marut. Ya. Gitu. Jadi sihir itu ada. Sekali lagi sihir itu ada, makanya ada penyakit yang sifatnya non medis. Kalau medis jelas penyebabnya, tapi kalau non medis kadang-kadang kita nggak tahu penyebabnya, tiba-tiba sakit dan susah disembuhkannya biasanya. Ya, oke. Yang berikutnya dari sakit ini pun, ya dari segi penyebabnya ada medis dan non medis, dari segi letaknya ada yang fisik dan non fisik. Ada penyakit fisik jelas. Bagian tubuh mana yang sakit? Bagian ini, bagian tangan, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki gitu ya. Contohnya seperti itu. Itu kan jelas penyakit fisik. Tapi ada juga penyakit yang non fisik gitu. Nyalanya kemana? Psikologis kita, spiritual kita, kita depresi, kita menjadi maniak, skizofrenia itu kan non fisik, tapi lebih ke psikologis dan spiritual. Nah ini. Jadi dari segi penyebabnya penyakit itu ada dua, medis dan non medis. Dari segi letaknya itu juga ada dua, fisik dan non fisik. Nah ini juga harus dipahami oleh para terapis supaya ketika kita melakukan pengobatan, ketika kita melakukan terapi, kita tepat penanganannya. Oh ini penyakitnya medis, maka kita tangani secara medis pula. Oh ini ternyata penyakitnya non medis, maka pendekatannya pun dengan non medis. Oh ini penyakitnya fisik, maka yang diobati ya fisiknya. Oh ini yang penyakitnya non fisik, maka yang diobati adalah bagian yang lain, psikologis atau spiritualnya. Fisiknya sehat, tapi disuruh ke masjid nggak mau, disuruh sholat nggak mau, itu artinya psikologisnya, spiritualnya terganggu. Fisiknya sehat, tapi tadi jalan-jalan di jalan ketawa-ketawa sendiri, itu juga psikologisnya terganggu. Ya, makanya dari penyakit ini kita pun harus tahu gitu. Oh ini penyakitnya di mana sih? Oh di fisiknya ternyata. Oh kalau di fisiknya maka pengobatannya yang fisik. Oh ternyata ini di psikologisnya ya kita konseling, pengobatannya dengan konseling gitu. Ya. Dan ini hanya bisa diketahui kalau kita sudah melaksanakan diagnosa. Kalau tanpa diagnosa nggak mungkin bisa ketahuan kalau tanpa diagnosa. Contohnya ketika ada orang datang ke kita, tiba-tiba kita langsung vonis, Bapak sakit jantung ya? Apaan sih? Sakit juga enggak. Saya datang ke sini pengen konsultasi aja gitu tentang penyakit keluarga saya misalkan gitu. Tapi kita kalau diagnosa baru kita akan tahu, oh Bapak mah nggak sakit ya? Ada apa Pak? Ini saya punya saudara kondisinya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dia konsultasi, kita diagnosa dari hasil konsultasinya. Itu bisa insya Allah. Ya. Nah sekarang kita masuk ke diagnosanya. Ya. Diagnosa itu kita akan membaginya dengan dua cara, yaitu diagnosa medis dan diagnosa non medis. Diagnosa medis kita pertama lakukan dengan anamnesa. Apa anamnesa? Anamnesa itu wawancara. Ya, anamnesa itu wawancara. Karena tanpa anamnesa, tanpa wawancara, mustahil kita bisa tahu penyakit seseorang. Mukanya udah merah nih. Mukanya udah merah. Menurut pengalaman kita nih, menurut pengalaman orang-orang yang sudah bisa mendiagnosa, biasanya orang yang wajahnya merah itu cenderung kolesterolnya tinggi, cenderung darahnya tinggi. Langsung kita ambil kesimpulan itu tanpa anamnesa dulu. Saya yakin akan banyak salahnya. Siapa tahu Bapak tadi udah kepanasan, udah berpanas-panas ria gitu. Makanya mukanya merah. Belum tentu juga dia darahnya tinggi, belum tentu juga dia kolesterolnya tinggi. Ya udah kena matahari ya wajar mukanya merah. Nah, makanya anamnesa itu atau wawancara itu poin yang paling penting di dalam diagnosa. Kita tidak mungkin bisa mendiagnosa tanpa anamnesa, itu saja. Ya. Karena bagaimanapun kita akan tahu penyakit seseorang dari hasil pengungkapan orang lain itu ke kita. Pak, saya sakit itu di kepala. Dan sakitnya itu gini. Baru kita bisa, oh seperti itu ya. Kalau Bapak seperti itu, maka kemungkinan Bapak penyakit ini. Gitu. Ya. Sekali lagi, anamnesa adalah poin utama dalam diagnosa. Baru yang kedua, kita ikuti dengan anatomi. Kita harus paham anatomi di sini. Ya. Belajar anatomi insya Allah nggak susah kok ya. Karena waktu SMP mungkin ya, SMP kelas 1, kelas 2, kita diajari juga anatomi. Ini
sistem pencernaan dari mana? Dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus, gitu. Ini sistem pernapasan. Sistem pernapasan mana? Ada hidung, tenggorokan, paru-paru, ada mulut, gitu ya. Sistem aliran darah mana? Ada jantung, ada pembuluh darah vena dan pembuluh darah kapiler, gitu ya. Insya Allah kita akan belajar anatomi sederhana saja. Tidak perlu yang detail dulu ya untuk sekarang, karena tadi kalau terlalu detail di malam ini, saya yakin waktunya gak bakal cukup. Gak bakal cukup waktunya. Tapi kita akan belajar diagnosa sederhana, tapi insya Allah akurat. Oke. Kenapa anamnesa berhubungan dengan anatomi? Karena dari kita bertanya, Pak, apa yang Bapak rasakan? Saya sakit perut, Pak. Oke. Sakit perutnya sebelah mana? Sakit perutnya di bawah sih, Pak. Pusar. Oke. Kita jalan nih. Analisa kita. Pusar itu tempatnya usus di sana. Pusar itu tempatnya apa lagi? Oh, kemungkinan penyakitnya di situ. Kita tanya gejala penyertanya. Kalau penyakit usus, biasanya yang ditimbulkan adalah sembelit atau bahkan mencret, gitu ya. Kita tanya itu, Bapak sembelit nggak? Enggak sih, justru mencret. Oh, berarti ususnya panas. Sehingga fesetnya terlalu cair. Oh, enggak, Pak, saya justru sembelit. Oh, kalau sembelit, kemungkinan ususnya dingin. Ya, ususnya dingin. Sehingga, mohon maaf, fesetnya agak membeku. Ya, makanya anamnesa saya berhubungan dengan anatomi gitu dalam diagnosa itu. Ya, karena menanyakan letak sakitnya dan kita tanyakan gejala penyertanya. Ya, itu diagnosa medis. Ada juga diagnosa non medis. Diagnosa non medis itu untuk penyakit psikosomatis ya. Mungkin sebagian di sini sudah banyak yang tahu penyakit psikosomatis. Penyakit psikosomatis itu penyakitnya fisik, ya, penyakitnya fisik tapi diakibatkan oleh faktor psikologis. Nanti insya Allah contohnya akan saya share di sini. Penyakit psikosomatis. Dan kemudian ada juga penyakit spiritual. Tadi contohnya, secara fisik sih sehat, tapi diajak sholat nggak mau, diajak ke majelis taklim nggak mau, disuruh tilawah juga nggak mau. Nah ini biasanya kalau yang seperti ini masalahnya pada spiritual. Ya. Dan penyakit spiritual pun insya Allah bisa disembuhkan. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Insya Allah semuanya bisa disembuhkan. Apapun penyakitnya, semuanya bisa disembuhkan. Yakin kita kepada Allah bahwa Allah yang akan menyembuhkannya. Ingat, bukan kita. Sehebat apapun kita, sejago apapun kita dalam menterapi, ketika Allah tidak mengizinkan, maka tidak ada apa-apanya kemampuan kita. Tapi, walaupun orang tersebut baru belajar, orang tersebut baru mengenal ilmu pengobatan, tapi ketika Allah izinkan orang tersebut menjadi wasilah kesembuhan, apapun penyakitnya insya Allah akan sembuh. Makanya kita jangan sungkan, jangan ragu ketika ada orang lain yang memang berobat kepada kita tapi belum mendapatkan kesembuhan, kita rekomendasikan kepada orang lain. Rekomendasikan kepada orang lain untuk diobati. Jangan sampai akan merasa akan merasa kehilangan pasien, jangan. Ya. Jangan merasa akan kehilangan pasien. Oh, maaf Pak Umar Effendi itu jangan capek ya. Kasihan yang lain. Oke. Nah, ini. Jadi ada dua diagnosa yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu medis dan non-medis. Yang pertama kita ke diagnosa dulu. Medis, contohnya apa? Anamnesa, ya kan keluhan utama, gejala penyerta, durasi dia sakit, dan penanganan berjalan, atau informasi-informasi lainnya. Itu di dalam anamnesa yang perlu kita tanyakan. Pak, Bapak sakit apa? Sakit kepala. Sakit kepala ya? Oke, sakit kepalanya sebelah mana, Pak? Di belakang. Oke, sakit kepala di belakang berarti apa? Kemungkinan ada masalah pada tensi darah atau kolesterol. Kita tanya, Bapak suka berat juga di pundak nggak? Iya, berat di pundak. Bapak mohon maaf, Bapak suka agak emosian nggak? Iya sih, agak emosian. Oke. Mohon maaf sekali lagi, Pak. Bapak penyuka makanan-makanan yang berlemak? Iya, oke. Maka kemungkinan dia mengalami penyakit kolesterol semakin besar. Disitulah kita ambil tindakan. Berarti Bapak ini harus tangani masalah kolesterolnya. Gitu kan? Dengan anamnesa baru kita bisa menyimpulkan. Ya, dengan anamnesa baru kita bisa menyimpulkan. Tapi kalau sebelum anamnesa, kita tidak akan mungkin bisa menyimpulkannya. Kecil kemungkinan kita bisa menyimpulkannya.
Ya, makanya anamnesa dulu, bertanya dulu. Nah, kalau anatomi yang akan kita tanyakan itu adalah letak keluhannya di mana. Kemudian kondisi fisiknya seperti apa, dan dengan diagnosa sederhana. Dan insya Allah diagnosa sederhana yang akan kita bahas di sini yaitu diagnosa telapak tangan. Yang paling mudah ya telapak tangan. Karena kalau lidah, mata itu di sini nggak bakal bisa melihat jelas gitu ya. Apalagi di room Zoom nggak bakal melihat jelas. Tapi kalau telapak tangan insya Allah akan lebih mudah kelihatannya. Ya. Jadi insya Allah kita akan nanti diagnosa sederhananya kita akan gunakan diagnosa telapak tangan ya. Dan bisa juga diagnosa dengan alat minimal untuk para terapis tradisional, terapis Tibun Nabawi, terapis bekam ya, dan terapis-terapis yang lainnya minimal ketika mendiagnosa itu punya tensimeter. Alat untuk tensi darah minimal itu. Minimal punya alat untuk tensi darah. Itu dengan alat. Apalagi kalau punya alat yang lain, alat cek darah misalkan gitu ya, itu lebih bagus lagi. Atau bisa mendiagnosa lebih detail lagi dengan mikroskop atau dengan alat-alat lain itu lebih bagus juga. Cuma biasanya kalau alat seperti itu tidak diperkenankan bagi para penyihat tradisional. Kalau tensimeter, alat cek darah itu masih bisa digunakan karena itu dijual bebas. Ya, kalau yang lain belum bisa digunakan untuk para penyihat tradisional. Nah, kalau penyakit non medis itu yang kita bahas adalah penyakit psikosomatis dan penyakit spiritual. Kalau psikosomatis nanti kita pahami konseling terapi dengan konseling terapeutik ya. Kalau spiritual jelas hablum minallah dan hablum minannasnya kita akan perdalam lagi dari seseorang. Supaya ketahuan kenapa nih penyakit spiritualnya muncul. Mungkin saja ada trauma waktu kecilnya dia ke masjid ya. Waktu kecilnya dia ke masjid dan oleh orang-orang yang ada di masjid diusir karena anak kecil dianggap pengganggu sehingga sampai tuanya ada trauma nggak mau ke masjid lagi. Ya, contohnya seperti itu. Nah, akhirnya spiritualnya terganggu gitu. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Nah, baik. Yang berikutnya, nah di sini salah satu metode diagnosa yang paling cukup efektif juga yaitu mengetahui koneksi organ. Silakan Bapak Ibu juga rasakan apakah benar yang saya rasakan ini ada hubungannya dengan organ-organ tertentu. Contohnya, koneksi organ yang pertama, mulut. Mulut kita nih biasanya suka ada masalah. Apa masalahnya? Sariawan, bau mulut, kemudian apa ya, dan lain-lain lah ya. Mungkin yang paling sering itu sariawan dan bau mulut. Itu organ mana yang bermasalah? Ternyata setelah diteliti, ketika kita mengalami bau mulut dan sariawan, organ yang paling terkena adalah organ lambung. Ya. Yang asam lambungnya naik, pasti mulutnya bau. Yang asam lambungnya naik, biasanya terkena sariawan. Contohnya apa? Kita lagi saum deh. Ya, bulan kemarin kita lagi saum, kita kan menahan masuknya nutrisi ini ke dalam organ lambung kita nih. Lambung kita diistirahatkan nih gitu ya. Dan otomatis asam lambungnya yang naik. Apa yang terjadi mulut kita? Bau. Betul, mulut kita bau. Karena memang asam lambung yang naik. Begitupun kalau walaupun tidak puasa gitu ya, walaupun tidak saum, tapi ketika lambung kita bermasalah, maka biasanya mulut kita bau. Nah, makanya ketika ada yang mengalami masalah pada mulutnya, dengan tadi dia sering bau mulut dan sering sariawan, cek lambungnya. Biasanya lambungnya bermasalah. Yang berikutnya, hidung. Hidung kita nih, yang sering kena apa ya, alergi, mudah bersin-bersin, atau mungkin sering mimisan, itu biasanya ada masalah pada paru-parunya. Jelas ya, karena hidung itu kan organ terluar dari sistem pernapasan kita. Organ terluar dari sistem pernapasan kita itu hidung. Makanya ketika hidung kita bermasalah, itu biasanya diakibatkan dari lemahnya paru-paru kita. Saya banyak menemukan pasien-pasien yang gampang sekali terkena alergi gitu ya. Nyium asap sedikit, bersin-bersin. Nyium wangi-wangian sedikit, bersin-bersin. Setelah dicek paru-parunya memang ternyata bermasalah. Paru-parunya memang sedikit ada masalah. Mungkin sering kedinginan, atau perokok berat, itu paru-parunya bermasalah. Nah, makanya dengan paru-parunya yang bermasalah, hidungnya pun bermasalah juga. Ya. Yang berikutnya, mata. Mata mana yang bermasalah? Kalau mata kita bermasalah, maka liver kita sebetulnya yang bermasalah.
Liver itu hati. Makanya kalau ada yang bilang dari mata turun ke hati itu benar. Karena ketika mata kita bermasalah nih, biasanya liver kita bermasalah. Contohnya saya nih, saya berkacamata. Artinya apa? Mata saya minus. Kenapa mata saya bisa minus? Karena saya dulu kurang menjaga pola tidur. Kurang baik dalam pola tidur. Ketika kurang baik dalam pola tidur, maka liver kita itu bekerja tidak maksimal. Ketika bekerja tidak maksimal, maka otomatis yang berhubungan dengan organ tersebut pun tidak maksimal. Contohnya ini, mata saya akhirnya harus berkacamata. Jadi dari liver itu mengakibatkan mata kita yang bermasalah. Dan indikatornya apa? Mata kita merah, mata kita berwarna kuning, itu adalah indikator liver kita yang kurang sehat. Nah, kalau telinga kita bermasalah nih, contohnya telinga berdengung, pendengaran berkurang, selama itu bukan karena gendang telinganya atau organ-organ di telinganya yang bermasalah, itu biasanya diakibatkan oleh ginjal kita yang bermasalah. Ya. Jadi ketika telinga kita berdengung, telinga kita pendengarannya kurang jelas, biasanya diakibatkan oleh ginjal kita yang bermasalah. Ya, gitu ya. Jadi, jadi ketika banyak orang yang mengalami telinga berdengung, pengobatan awalnya adalah dengan memperbanyak minum air putih. Insya Allah, ketika telinga kita berdengung dan kita minum air putih yang cukup, dengungnya hilang dengan seketika insya Allah. Karena dengung itu diakibatkan oleh ginjal kita yang mengalami peradangan. Ya. Nah, ini koneksi organ yang perlu kita tahu supaya ketika kita mendapati pasien yang bau mulut, yang hidungnya sering alergi, yang matanya bermasalah ya, berwarna hitam, berwarna merah, berwarna kuning, atau telinganya yang sering berdengung, kita tahu organ mana sih yang bermasalah. Dan itu yang perlu kita perbaiki. Ya, terapis kan bengkel sebetulnya. Kalau montir itu bengkel otomotif, maka kalau terapis itu adalah bengkel organ tubuh manusia. Makanya seorang terapis itu perlu belajar anatomi. Insya Allah ya, kita belajar anatomi. Nah, penyakit psikosomatis nih, kita ke penyakit psikosomatis dulu. Karena penyakit psikosomatis ini sangat berhubungan dengan organ tubuh kita dan berhubungan dengan psikologis kita. Ya. Jadi ketika kita menemukan seseorang yang berpenyakit, kita jangan langsung vonis bahwa itu akibat kerusakan di dalam organnya, tapi kita coba cek dulu apakah psikologisnya bermasalah. Karena ketika psikologis bermasalah, otomatis akan merusak organ. Mens sana, in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya betul. Ketika jiwa kita kuat, psikologis kita kuat, tubuh kita pun sehat, betul. Ya. Tapi kalau jiwa kitanya sudah banyak depresi, banyak melamun, banyak stres, jangan harap fisik kita, organ kita sehat semua, jangan harap. Pasti akan ada masalah. Makanya berpikir positif itu mempermudah kita menjaga kesehatan. Dan memang cara awal kita menjaga kesehatan itu dengan berpikir positif, memperbaiki psikologis kita. Nah, di sini kita akan pelajari, ya. Kita akan pelajari apa saja yang bisa mengakibatkan organ kita bermasalah. Yang pertama, MAH. MAH itu diakibatkan oleh stres. Ya, MAH itu diakibatkan oleh stres. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita stres, itu asam lambung kita semakin naik. Sengaja dicoba. Ketika kita mikirin hutang, ketika kita mikirin anak kita yang bermasalah, mungkin mikirin keluarga kita, rumah tangga kita, itu justru semakin naik asam lambung kita. Makanya semakin stres seseorang, itu akan membuat seseorang meningkat asam lambungnya dan berpotensi terkena penyakit MAH. Ini MAH. Yang kedua, asma. Asma itu diakibatkan sedih yang berkepanjangan. Ya, asma itu diakibatkan sedih yang berkepanjangan. Buktinya apa? Buktinya ketika kita sedang mengalami kesedihan yang mendalam, biasanya kita menangis dan terseduh-seduh sampai napas kita terengah-engah. Gitu ya. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa paru-paru kita sedang mengecil. Jadi semakin sedih seseorang, paru-parunya semakin kecil. Semakin sering sedih seseorang, semakin kecil paru-parunya, maka pernapasannya akan terganggu. Jadilah asma.
ya, bengek. Itu. Makanya untuk mencegah asma terjadi, yuk gembira. Ya. Jangan terlalu sedih, jangan mempertahankan kesedihan kita. Kita bangun kegembiraan oleh diri kita sendiri. Karena gembira itu kan, bahagia itu kita yang buat. Ya. Walaupun di depan kita ada yang menghibur, selama kitanya memendam kesedihan, ya nggak bakal bisa terhibur. Tapi walaupun di depan kita ada sesuatu yang sesuatu yang menyedihkan, tapi kitanya berbahagia gitu, dalam artinya sedang tenang, sedang enjoy, sedang asik, yang menyedihkan itu tidak terlalu berpengaruh ke dalam diri kita. Ya. Makanya jaga kesehatan kita dengan menjaga psikologis kita yang baik. Ini dua ya, diakibatkan oleh stres. Asma diakibatkan oleh sedih yang berkepanjangan. Hipertensi, darah tinggi diakibatkan oleh amarah, emosi yang terlalu tinggi. Di kita sering terjadi ini nih, di kita sering terjadi mispersepsi gitu. Banyak yang berpikir, oh marah-marah terus karena tensinya naik, ya, karena tensinya tinggi, darah tinggi dia, makanya marah-marah terus. Padahal terbalik, justru dia hipertensi karena sering marah-marah. Buktinya apa? Ketika kita marah, detak jantung kita tuh lebih cepat. Cok aja, di sini siapa yang lagi marah nih? Pasti kamu ya, detak jantungnya kenceng. Semakin kenceng detak jantung, otomatis tensi darah semakin tinggi. Itu otomatis. Ketika tensi tinggi, otomatis ada beberapa organ tubuh yang bermasalah, salah satunya pembuluh darah. Kenapa? Kenapa orang yang stroke kebanyakan kejadiannya di kamar mandi? Ya, kenapa orang stroke banyak kejadiannya di kamar mandi? Bukan karena di kamar mandi berbahaya, bukan karena di kamar mandi ada yang megang, ada yang nyolek, bukan. Tapi apa? Ketika sebelum tidur biasanya orang yang bersangkutan masih memendam amarahnya, masih memendam emosinya. Dia tidur. Selama tidur emosinya masih belum stabil, tensinya tinggi. Tensi tinggi itu sindrom di dalam tubuhnya panas. Ya, sindrom di dalam tubuhnya panas. Ketika masuk ke kamar mandi, masuk ke cuaca yang dingin, suhu yang dingin, maka sebagian besar pembuluh darahnya tidak siap, pecah pembuluh darah di kamar mandi, akhirnya jatuh. Jadi jatuhnya itu akibat pecah pembuluh darah dulu, bukan karena jatuh dia pecah pembuluh darahnya, bukan. Tapi dia pecah pembuluh darah mengakibatkan dia jatuh. Gitu ya. Jadi pahami ini. Kenapa Rasulullah menganjurkan, mensunahkan sebelum tidur itu kita berbanyak istighfar. Ya supaya ketika kita tidur, kita tidak lagi memendam emosi, tidak lagi memendam amarah. Setelah bangun tidur, lebih rileks, lebih nyantai. Masuk ke kamar mandi, walaupun suhunya dingin, emang kita nggak terlalu panas. Jadi nggak terjadi stroke. Makanya, nih bapak-bapak, ibu-ibu ya, saya yakin ini sudah pada dewasa lah ya. Makanya setelah berhubungan intim nih ya, bapak ibu sudah berhubungan intim misalkan, walaupun sedingin apa masuk ke kamar mandi, itu jarang yang terjadi stroke, jarang. Kenapa? Karena endorfinnya terbentuk, ya, hormon kesenangannya, kebahagiaannya terbentuk, sehingga ya suhu tubuhnya stabil normal. Jadi walaupun masuk ke kamar mandi dan langsung mandi besar, ya tidak terjadi masalah. Yang biasa terjadi stroke itu justru awalnya dia emosi dulu sebelum tidur. Dan ketika dia tidur, emosinya belum reda, tensinya masih tinggi, bangun langsung masuk ke kamar mandi, ya itulah penyebab terjadinya stroke. Makanya hati-hati sebelum tidur itu, perbanyak istighfar dan jangan lupa wudhu. Itu untuk mencegah terjadinya stroke. Ya. Yang berikutnya, penyakit ginjal, baik itu gagal ginjal ataupun batu ginjal, diakibatkan kecemasan yang berlebihan. Jadi cemas yang berlebihan itu akibat ginjal kita yang penyakit ginjal itu diakibatkan oleh cemas yang berlebihan. Contohnya apa? Saya itu adalah seorang yang sering diminta untuk berbicara di depan umum. Ketika pertama kali saya diminta berbicara di depan umum,
tegangnya luar biasa, Pak. Cemasnya luar biasa. Ya. Semakin cemas dibuktikan dengan seringnya ingin buang air kecil. Jadi buang air kecil itu adalah bentuk dari kecemasan kita sebetulnya. Dan ketika kita buang air kecil, otomatis ginjal kita terkuras. Ketika ginjal kita terkuras, maka otomatis akan semakin mudah penyakit kena kepada ginjal kita. Ya, makanya hindari kecemasan. Udah jangan berpikir yang aneh-aneh. Hidup pasti harus berjalan, hidup pasti banyak masalah, tidak perlu cemas yang berlebihan. Ya. Hadapi saja dengan sabar, hadapi saja dengan syukur. Insya Allah kita tidak akan cemas, tidak akan stres, tidak akan sedih, karena kita semuanya sudah limpahkan semuanya kepada Allah. Maka penyakit-penyakit yang tertulis di sini tidak akan terkena tidak akan kita dapatkan. Termasuk jantung koroner. Jantung koroner itu biasanya diakibatkan ketika kita agak susah berbagi. Ya. Sedekah akan membuat perasaan tenang, irama jantung tetap stabil dan terjaga. Makanya saya pernah bercerita, mungkin beberapa kali saya cerita ini, pernah punya pasien, seorang ibu-ibu yang sudah paruh baya, penjual gorengan keliling, divonis oleh dokter harus pasang ring karena sudah mengalami jantung koroner, penyempitan pembuluh darah di jantung. Harus pasang ring sebanyak 2 buah. Satu ring saja waktu itu 50 juta. 2 buah harus 100 juta. Si ibu tadi kegiatannya apa? Aktivitasnya apa? Usahanya hanya sebagai tukang gorengan. Mohon maaf ya. Hanya sebagai tukang gorengan keliling. Ya. Otomatis penghasilannya pun tidak akan sebanyak pengusaha-pengusaha yang sedang lebih sukses darinya. Untuk mencapai 100 juta perlu waktu berapa tahun mungkin. Mungkin seumur hidupnya dia belum pernah pegang uang 100 juta. Mungkin ya. Karena tadi aktivitasnya hanya penjual gorengan keliling. Sementara divonis oleh dokter harus apa? Harus pasang ring sebanyak 2 buah. Stres, putus asa, konsullah ke klinik kami. Begitu konsul, dia bercerita bahwa harus pasang ring. Saya hanya punya inisiatif lain. Bu, Ibu aktivitasnya apa? Saya tukang gorengan keliling, Pak. Oke. Ibu biasanya berapa mulai keliling? Ya jam 6 pagi saya udah mulai keliling, Pak. Ibu pernah nggak melihat jam 6 pagi itu ada anak yang udah berangkat sekolah, ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berangkat ke kebun, ke ladang? Oh sering, Pak. Kalau sering, bisa nggak Ibu ke anak yang mau sekolah tadi atau ke bapak yang mau bekerja tadi, berikanlah sedikit dari gorengan yang Ibu bawa. Mungkin sebagai bekal sarapannya gitu. Bisa nggak? Ya insya Allah bisa, Pak. Jadi kalau begitu, Ibu silakan usahakan setiap hari seperti itu. Nggak perlu banyak-banyak, Bu. Seikhlasnya Ibu saja. Oh gitu, Pak? Iya. Seikhlasnya Ibu saja. Oke, kalau gitu. Rutin katanya. Setiap hari nemu anak sekolah yang berangkatnya awal gitu ya, berangkatnya masih pagi, nemu, oh, Dek udah sarapan? Belum sempat. Nih, ambil gorengan. Sarapan dulu nanti ya. Pak, udah ke kebun, udah sarapan belum? Belum sempat. Ini silakan. Ambil gorengan saya. Buat sarapan ya. Rutin. Ya. Bulan berikutnya dia datang lagi ke tempat saya. Pak, alhamdulillah dada saya udah mulai agak enakan. Alhamdulillah dada saya, jantung saya udah mulai agak enakan. Untuk memastikan, Bu, Ibu periksa dulu. Oh iya, besok saya periksa. Periksa ke dokter, ke rumah sakit. Apa kata dokter? Subhanallah, Masya Allah, ternyata pembuluh darah Ibu sudah mulai membaik. Tidak perlu pasang ring lagi. Baru 1 bulan loh, kegiatan sedekahnya dilaksanakan. Beliau datang lagi ke tempat saya. Wah, alhamdulillah, saya nggak harus pasang ring lagi karena saya katanya udah mulai membaik. Alhamdulillah, Bu. Itu berkah dari berbaginya Ibu, sedekahnya Ibu. Oh gitu, Pak. Iya. Karena saya berpikir ya, ketika kita bersedekah, apalagi sedekah yang ekstrim, sedekah yang benar-benar kita sayangi gitu, kita memiliki ketenangan di dalam jiwa kita. Setelah tenang, irama jantung kita itu stabil. Dan itulah yang mengakibatkan aliran darah di seluruh pembuluh darah kita pun stabil. Tensi darah stabil. Ya. Aliran darah dari jantung stabil, maka jantung koroner akan terhindar. Makanya silakan Bapak Ibu, ya bukan berarti saya nyumpahin Bapak Ibu jantung koroner ya, tapi silakan Bapak Ibu coba sedekah yang sebanyak-banyaknya, seikhlasnya tapi ya, seikhlasnya, insya Allah ketenangan jiwa akan terasa dan mudah-mudahan
Bapak Ibu terhindar dari penyakit jantung koroner. Ya. Yang berikutnya diabetes mellitus itu diakibatkan oleh egois. Ya, karena perasaan egois mengganggu sistem metabolisme dan kinerja pankreas. Kenapa? Karena egois itu menolak pendapat orang lain, merasa diri kita yang paling benar. Itu egois. Nah, makanya semakin egois kita, semakin terganggu metabolisme kita. Nah ini, mendiagnosa penyakit psikosomatis secara sederhana. Kalau yang lebih detailnya, insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, pertemuan lain ya. Yang waktunya insya Allah lebih luas. Memang lebih nyaman offline sih, lebih nyaman offline. Kita bisa lebih interaktif gitu ya. Tapi mudah-mudahan walaupun online, kita tetap bisa menjaga keharmonisan kita dalam silaturahim. Yang ditutup videonya, mudah-mudahan bukan tidak menyimak, tapi mungkin ada kegiatan lain, tapi sambil nyimak ya. Mudah-mudahan yang ditutup videonya. Ya, makanya saya tidak bisa memaksakan harus open cam semuanya, tidak bisa memaksakan itu. Tapi mudah-mudahan walaupun tidak open cam, bisa menyimak secara sungguh-sungguh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang berikutnya, anamnesa. Nah ini, dalam anamnesa ini yang kita ketahui adalah keluhan utamanya apa. Jadi anamnesa itu apa? Wawancara. Ya. Anamnesa itu wawancara. Pertama kita harus tahu keluhan utama. Yang kedua, gejala penyerta. Yang ketiga, durasi dia sakit. Yang keempat, informasi lainnya. Seperti dia sedang mengkonsumsi obat apa, atau sedang mengalami perawatan apa, itu perlu kita ketahui juga. Keluhan utama di mana? Saya sakitnya di sini, Pak. Oh, sakitnya di kepala belakang. Kalau sakit kepala belakang, kita punya kesimpulan awal nih, punya hipotesa awal. Kalau sakit kepala bagian belakang, kemungkinan ada masalah pada tensi darah atau kolesterol. Maka kita perbaiki kolesterol dan kita simpulkan dulu di situ. Baru kita tanya gejala penyertanya. Apakah benar ada gejala-gejala yang lain yang menyertainya? Apakah sering sakit di pundaknya? Apakah detak jantungnya tidak stabil? Apakah sering sakit di dada juga? Kalau ini semuanya ada, maka kemungkinan besar dia memang benar-benar kolesterol. Nah, kalau sudah kolesterol, kita tanya durasinya. Pak, berapa lama? Udah berapa lama Bapak sakit? Udah bertahun-tahun. Oke. Kalau seseorang sakit sudah terlalu lama, ya, ingat, ketika seseorang sakit sudah terlalu lama, itu artinya ada masalah pada imunitasnya. Karena ketika imunitasnya baik, maka seseorang itu sakit tidak akan terlalu lama. Mungkin hanya perlu beberapa waktu. Tapi kalau orang yang sakit sudah terlalu lama, berarti ada masalah pada imunitasnya. Selain penyakit yang keluhan utamanya kita perbaiki, imunitasnya pun kita harus tingkatkan juga. Imunitasnya harus kita tingkatkan juga. Supaya apa? Supaya proses penyembuhan bisa dilakukan lebih maksimal. Gitu ya. Jadi, kenapa kita perlu tahu durasi seseorang sakitnya? Sebagai informasi tentang imunitas dari orang tersebut. Informasi lain kita tanyakan jelas, apakah orang tersebut sedang mengkonsumsi obat tertentu gitu ya. Karena biasanya ketika orang mengkonsumsi obat tertentu itu ada sifat alergen, ya alerginya apa, dan mungkin ada sifat-sifat yang lainnya. Mungkin selain alergen itu ada ketergantungan, ada ediknya gitu ya, atau ada efek samping lain gitu dari obat tertentu. Makanya kita perlu tahu dulu gitu, apakah seseorang itu sedang sedang mengkonsumsi obat apa dan sedang menjalani pengobatan apa gitu. Ya, jadi ini anamnesa itu seperti ini. Nah contohnya ini berhubungan dengan anatomi, karena begitu anamnesa kita tanya, maka anatomi akan semakin diperlukan gitu ya. Baik, sebenarnya saya akan mulai ini dulu. Coba ini saya buka dulu ya. Ya nanti kalau ada yang bertanya silakan. Oke, sebelumnya saya akan ini dulu ya. Saya mulai jalankan dulu ini. Anamnesa. Kalau sakitnya di sini, kira-kira organ apa yang bermasalah? Silakan. Kalau sakitnya di sini, kira-kira organ apa yang bermasalah? Lambung, Ustaz. Lambung. Lambung, ya. Lambung. Kalau kesimpulan kita lambung, maka kemungkinan gejala penyertanya apa saja? Gejala penyertanya, contohnya ya oke lah, kesimpulan kita ini lambung bermasalah nih. Nyeri. Benar nggak lambung yang bermasalah? Nyeri di ulu hati.
Nyeri di ulu hati, oke. Apalagi? Pusing, pusing Ustaz. Ada pusing, oke. Vertigo. Vertigo, Mual, mual. mual, Gelisah. gelisah. Ya, oke. Dari sekian banyak gitu ya, gejala penyertanya, sebagian besar dijawab iya sama si pasiennya, maka kesimpulan kita hampir bisa dipastikan tepat. Mulai video nanti. Ya, contoh sakitnya sebelah sini. Oh, tadi kan sudah diperkirakan ya. Kalau sakitnya sebelah sini, maka kemungkinan besar lambung nih. Kalau penyakit lambung, yang ada di iklan aja gampang. Mual, mulat, perih, kembung. Kalau semuanya ada, maka jelas. Oh, penyakitnya mah. Kalau penyakitnya mah jelas. Pengobatannya ya dengan pengobatan untuk organ lambung. Untuk mengobati mah. Bekam di titik yang berhubungan dengan lambungnya. Kasih herbal yang bisa menguatkan lambung seperti kunyit, madu, jahe gitu ya. Itu bisa dikonsumsi gitu. Ya, makanya kenapa dalam anamnesa ini sangat berhubungan dengan anatomi? Karena tadi ketika kita menanyakan penyakit seseorang, kita juga langsung mendiagnosa dengan mengarahkan orang tersebut mungkin nggak ada gejala-gejala penyakit tersebut. Kita yang mengarahkan ya, jadi jangan sampai pasiennya yang hanya berbicara gitu. Khawatirnya pasiennya itu benar-benar awam terhadap organ tubuh, jadi nggak terlalu paham. Ya, jadi kita yang mengarahkan. Bapak ada pusing? Ada. Iya, suka pusing juga. Ada suka mual nggak? Iya. Suka perih juga di lambung, di perutnya? Iya, suka perih juga. Suka agak sesak napas? Iya. Oke. Kesimpulan kita hampir bisa dipastikan lambungnya bermasalah. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua nih, contohnya sakitnya sebelah sini. Di sebelahnya lambung tapi agak ke kanan bawah. Kira-kira apa? Ginjal. Liver. Liver. Ya. Ya, ini liver. Nah, kalau penyakit liver, ya, kira-kira gejala penyertanya apa saja? Nyeri. Nyeri. Terus apa lagi? Lesu. Ada mual juga. Ada mual juga. Lemes. Lemas. Rasa ditusuk-tusuk. Rasa tusuk-tusuk ya. Matanya gimana biasanya kalau yang liver? Matanya kuning. Matanya kuning. Nah itu. Pertama kita tanyakan, Bu, benar nggak bagian tubuh yang sakit itu kayak tusuk-tusuk? Iya. Sering lemas juga nggak? Iya. Terus apakah tadi kelihatan matanya kuning juga nggak? Oh iya kelihatan. Maka kemungkinan besar dia bermasalah di livernya. Nah kalau udah livernya yang bermasalah, maka apa pengobatannya? Ya otomatis yang berhubungan dengan liver. Kasih minuman temulawak, kasih minuman kunyit, ya. Kemudian bisa juga dikasih minuman-minuman yang agak amis gitu ya. Makan-makanan yang agak amis kayak ikan gitu kan. Itu juga membantu untuk liver gitu. Nah kan jadi bisa lebih tepat pengobatannya kalau diagnosanya tepat. Sekarang ini di bawahnya liver mendekati selangkangan, kira-kira organ apa? Usus buntu. Usus buntu, ya betul. Tapi untuk memastikan apakah benar usus buntu, biasanya gejala apa saja yang dia alami, yang dirasakan? Ginjal. Usus buntu tadi udah jauh usus buntu ya. Kira-kira Nyeri dari area sekitar usus buntu. ya gimana? Jika ditekan sakit itu. Ditekan sakit, ya. Apalagi? Untuk gerak sakit. Kaki, kalau ditekuk gitu ya, itu terasa sakit juga di situ. Ya. Nah, kita kan tahu nih, oh ternyata ini usus buntu nih, organ itu yang sakit usus buntu. Kalau ginjal itu, nanti ya, kalau ginjal itu sejajar dengan siku kita. Jadi kalau kita berdiri ya, sejajar dengan siku, itu ginjal. Kalau ini kan agak ke bawah ya, mendekati selangkangan, maka itu usus buntu. Tadi, lemes, pusing, juga ada ya, bahkan sampai pingsan gitu ya kalau usus buntu itu ya, karena saking sakitnya.
Dan tadi kalau kaki kanan ditekuk itu sakit di area perangkangan, itu usus buntu. Maka pengobatannya apa? Pengobatannya adalah herbal-herbal yang bisa meredakan peradangan. Minyak zaitun, ya, terus kayak gamat itu bagus untuk usus buntu juga. Kenapa? Karena usus buntu itu penyebabnya adalah peradangan pada usus buntu karena kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas, makanan yang terlalu panas, sehingga ususnya mengalami peradangan. Ketika usus buntu mengalami peradangan, kemungkinan akan mengalami pembusukan. Nah, kalau sudah sampai pembusukan ini, itu yang dinamakan operasi usus buntu. Jadi usus buntunya dipotong. Kenapa harus dipotong? Karena kalau tidak dipotong, si usus buntunya ini nanti pembusukannya akan menyebar ke bagian usus besar yang lain. Makanya perlu dipotong. Nah, jadi bukan karena dia terlalu banyak makan cabai dan biji cabainya ngendap di usus buntu, bukan ya. Tapi memang makan pedas dan akhirnya si usus buntunya mengalami peradangan. Itu yang dinamakan usus buntu. Ya. Itu usus buntu ya. Nah, sekarang kalau di sini di bawah pusar kira-kira apa? Usus besar. Usus besar. Ada yang lain? Kandung kemih. Kandung kemih. Kandung kemih, ya. Bisa. Oke, ada yang lain? Daerah rahim gimana, Ustaz? Daerah rahim. Ibu Yasika, mohon maaf jangan coret-coret, Bu. Kasihan yang lain. Kalau lemah syahwat, bukan? Lemah syahwat? Iya. Oke, bisa juga. Tapi kalau lemah syahwat biasanya disertai dengan diabetes biasanya, Pak. Oh iya. Biasanya diabetes. Tapi kalau ini biasanya dialami oleh perempuan. Karena memang area ini adalah areanya rahim. Nggak lancar haid. Ya, nggak lancar haid, ada miom, ada kista, biasanya sakitnya di sebelah situ. Di bagian bawah pusar. Ya, sakitnya di situ. Ya. Jadi hati-hati ibu-ibu ya, kalau sudah mengalami sakit di situ, ya kita harus benar-benar memperhatikan apa yang kita makan. Jangan sampai bisa mengakibatkan lebih banyak miom atau kista yang ada di dalam rahim kita. Ya. Nah, kalau yang di TikTok nggak bisa melihat ya, mohon maaf tidak bisa melihat slide-nya gitu ya, karena slide ini saya khususkan kepada yang mengikuti Zoom saja. Oke, itu tadi masalahnya di rahim ya, di rahim. Nah, kalau yang ini, dua ini tadi ada di sejajar dengan siku, apa namanya? Ginjal. Ginjal. Nah, kalau ginjal, gejala-gejalanya apa saja supaya kita bisa memastikan bahwa itu penyakit ginjal? Gejalanya apa? Kalau diare, Nyeri. Nyeri sakit pinggang ya. Nyeri di pinggang. Tapi kalau ginjal, sakit pinggangnya biasanya nggak dua-duanya. Biasanya cuma satu bagian yang sakit banget. Karena kadang-kadang yang rusak itu tidak langsung dua-duanya. Jarang sekali orang yang sakit ginjal itu dua-duanya sakit, jarang sekali. Biasanya cuma satu dulu aja. Makanya kalau orang yang sudah sering sakit pinggang di satu sisi saja, satu titik saja, hati-hati, mungkin itu ginjalnya yang bermasalah. Apalagi kalau ditambah dengan gejala lain, seperti kalau buang air kecil sakit, bahkan buang air kecilnya tidak lancar gitu ya, itu sangat mungkin ginjalnya bermasalah. Plus mungkin juga ke kandung kemihnya juga bermasalah. Ya, ini organ ginjal. Kalau yang ini tengah nih, sejajar pusar kira-kira apa? lambung tengah, Lambung tengah. Apa kira-kira? Empedu. Pusar? Empedu. Usus halus. Usus halus, ya betul. Sejajar dengan pusar itu usus halus kita. Dan biasanya kalau usus halusnya bermasalah, itu bisa dilihat. Mohon maaf ya, ada motor yang lewat agak sedikit berisik. Bisa dilihat dari feses. Kalau fesesnya cair, itu biasanya usus halusnya itu juga panas, radang usus halus atau radang usus besar juga bisa sih. Pokoknya usus aja ya. Biasanya kalau fesesnya cair, mencet, itu biasanya ususnya radang atau panas. Tapi kalau ususnya fesesnya beku, bahkan susah dikeluarkan, itu biasanya
khususnya mengalami sindrom Down, mengalami, mohon maaf, mengalami pembekuan. Nah, dari sakit perut aja kita bisa melihat nih, oh ternyata penyakitnya di sini, di sini, di sini. Oh penyakitnya organ ini yang bermasalah, organ ini bermasalah. Maka penyembuhannya pun kita beda-beda. Ya, penyembuhannya pun beda-beda. Kalau ginjal kan tidak mungkin kita samakan dengan lambung. Ya. Kalau misalkan penyakit khusus tidak mungkin kita samakan dengan liver, gitu. Ya. Oke. Terus yang berikutnya. Nah, ini contohnya. Bagian tengahnya sakit disertai dengan mual, kembung, perih, sesak napas, ya, pusing atau migrain. Itu indikatornya stres. Pola makan yang teratur, maka diagnosanya adalah MAH atau asam lambung, masalah pada lambung. Ya, oke. Untuk yang sini saya nanti akan share saja supaya lebih detail ya. Untuk masalah itu saya akan share supaya lebih detail PDF-nya di grup. Ya, akan share lebih detail di grup. Saya akan buka dulu nih kolom chat pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Apakah bisa dijawab sekarang atau dijawab nanti ya? Karena masih ada beberapa materi yang akan kita bahas. Kayaknya kita ini dulu, kita selesaikan dulu ya. Kita selesaikan dulu materinya, baru kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih. Bentar. Yang untuk lebih detail tadi ya, karena tidak mungkin saya bisa share semuanya tadi slide-nya. Nanti yang sisanya silakan dibaca saja di murojaah ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke diagnosa telapak tangan aja. Oke, kita lanjutkan diagnosa telapak tangan ya. Oke, silakan perhatikan tangannya masing-masing. Ini telapak tangan kanan ya, telapak tangan kita yang kanan. Silakan diperhatikan. Oke. Pertama, yang ingin kita diagnosa, ada enggak di antara tangan Bapak Ibu yang ada garis urat biru atau hijau yang memanjang sampai ke ujung jari? Boleh jari yang mana saja? Ada enggak di antara tangan Bapak Ibu yang memanjang menuju ke ujung jari? Boleh jari yang mana saja? Ada? Boleh dijawab, ada enggak? Nggak ada, Pak Ustadz. Enggak ada, alhamdulillah. Biasanya kalau ada orang yang di telapak tangannya ada memanjang garis biru atau garis hijau urat gitu ya, kayak pattern urat kayak gitu, itu orang sedang mengalami tingkat stres yang tinggi. Dan biasanya kalau stres tinggi, masalahnya di mana? Organ yang bermasalah di mana kalau stres yang terlalu tinggi? Lambung, Lambung, asma, Liver. paru-paru. Lambungnya yang bermasalah ya tadi ya kalau stres ya. Oke, jadi coba dilihat ada nggak? Kalau ada, berarti Bapak Ibu silakan kurangi stresnya. Jangan dibiarkan stresnya terlalu berlebihan. Jadi memanjang, boleh jari yang mana saja. Yang penting memanjang dari bawah menuju ujung jari. Dan tidak harus dari bawah banget, mungkin dari sini, ya. Dari ujung jari sini juga nggak apa-apa. Ya, Ada, Ustadz. itu juga ada kemungkinan dia Belum pernah lihat, Ustaz. belum pernah ya. Alhamdulillah. Kelihatan nih, Ustadz. Ada kelihatan ya? Iya. Jangan dibiarkan terlalu berlama-lama. Ya, Ustadz. Yang berikutnya, garis sama urat atau yang garis berwarna biru atau hijau yang urat gitu, yang berada di pangkal ibu jari. Ada nggak? Yang berada di pangkal ibu jari. Nggak ada, Ustaz. Biru bisa berwarna hijau ya, tergantung ya. Ada Ustadz. Kalau ada,
itu Bapak atau Ibu perlu hati-hati dengan sistem pernapasannya. Karena biasanya garis yang memanjang hijau atau biru ya di pangkal ibu jari itu adalah indikator bahwa yang bersangkutan mengalami masalah pada paru-parunya, pada sistem pernapasannya. Jadi hati-hati sekali lagi hati-hati ya. Ingat, yang namanya diagnosa tidak mungkin 100% benar, mungkin aja ada kesalahan. Tapi setidaknya ini berdasarkan hukum empiris ya, dari pengalaman empiris, indikasi inilah yang terjadi ketika beberapa ciri di dalam telapak tangan kita itu seperti ini gitu. Ya. Ini yang kedua ya. Yang kedua itu garis yang memanjang di pangkal ibu jari. Itu kemungkinan besar ada masalah pada paru-paru atau sistem pernapasannya. Oke, mohon maaf Pak Rahmat, jangan coret-coret ya, kasihan yang lain. Yang berikutnya, garis tangannya atau ruas-ruas jarinya berwarna hitam atau coklat pekat. Silakan dilihat sama Bapak Ibu di jari tangan di telapak tangannya, garis tangan atau ruas jarinya itu Ada Ustadz, agak kecoklatan Ustadz. pokoknya berwarna lebih gelap aja, jauh lebih gelap dibanding telapak tangannya. Ada ya? Adanya di tangan kiri, Ustadz. Iya, yang penting di telapak tangan. Itu indikasi Iya, apa? ini telapak kanan nih. Iya, itu indikasi apa? Soalnya kanan kiri sama Pak ya, Bu. Jadi kanan kiri sama. Ini cuma contohnya di telapak tangan kanan saja contohnya. Tapi kanan kiri sama. Kalau memang ada warna pekat di garis tangan atau di ruas jari, itu indikasi toksin di dalam tubuh kita terlalu banyak, Pak. Sudah terlalu banyak toksin di dalam tubuh kita. Dan biasanya itu sudah mengendap di usus. Jadi kalau orang yang sudah garis tangannya atau ruas jarinya berwarna pekat, biasanya yang bersangkutan agak sembelit, susah buang air besar biasanya. Bisa seperti itu. Benar banget nih Ustadz. Ya. Hampir sembelit, Ustadz. Hampir sembelit ya. Mudah-mudahan setelah tahu ini kita bisa mendiagnosa, oh saya udah mulai ada kelihatan hitam nih di telapak tangan nih, udah mulai kelihatan pekat, maka segeralah minum makan buah-buahan yang atau sayur-sayuran yang banyak mengandung serat supaya detoksifikasinya semakin lancar. Minum air kelapa boleh, minum minyak zaitun boleh. Tujuannya apa? Untuk melancarkan sistem detoksifikasi pembuangan. Kalau sudah lancar pembuangannya, toksinnya sudah banyak terbuang, garis hitam ini memudar. Ya, garis-garis yang warna pekat di garis tangan sama di ruas jari itu memudar, insya Allah. Sama, ketika ada garis biru, kita sedang stres, kemudian stresnya kita kontrol, dan stresnya sudah mulai menurun, ini garis-garisnya memudar dengan sendirinya, insya Allah. Ini banyak sekali kejadian seperti itu. Kemudian, silakan dilihat pangkal jarinya. Yang mana saja di antara 4 ini adalah pangkal jarinya. Apakah pangkal jarinya lebih gemuk, jauh lebih gemuk dibanding ujungnya? Ada nggak yang seperti itu? Ada, Ustadz. Ya, bukan karena tubuhnya gemuk, tapi memang karena pangkal jarinya memang lebih gemuk, jauh lebih gemuk dibanding ujung jarinya. Kalau ada, artinya, mohon maaf, ginjalnya sudah mengalami peradangan, ginjalnya sudah mengalami masalah. Mungkin kurang minum, ya, atau mungkin sering nahan buang air kecil. Hati-hati, itu bisa mengakibatkan ginjalnya menjadi bermasalah. Nah, makanya ketika sudah ada bengkak di area pangkal jari, itu hati-hati kemungkinan ginjal kita bermasalah. Dan biasanya disertai dengan adanya ini kantong mata. Ya, kantong mata yang agak terlalu bergelambir itu ginjalnya bermasalah juga. Kantong mata yang bergelambir atau yang hitam, Ustaz? Yang bergelambir, kalau hitam beda lagi. Oh, beda. Iya. Kalau yang hitam itu biasanya diakibatkan oleh faktor lain, kayak mungkin livernya bermasalah karena mungkin kurang tidur, atau mungkin karena toksin. Tapi kalau bergelambir yang
Kalau kita lihat Pak SBY ya, Pak SBY kan udah kelihatan banget tuh. Itu saya sih pengen menterapi ginjalnya gitu. Saya pengen menterapi ginjalnya. Mudah-mudahan sih, tapi saya yakin beliau juga ditemani oleh dokter-dokter ahli gitu ya. Cuma ya mungkin karena sebelumnya terlalu sibuk sehingga ginjalnya bermasalah, akhirnya ya ada penyakit pada ginjalnya gitu. Kalau dari sisi saya sebagai terapis gitu ya. Kemudian yang berikutnya, coba dilihat telapak tangannya. Banyak nggak bercak-bercak putih di telapak tangan? Bercak-bercak putih itu kayak gimana ya Ustadz? Ya bercak-bercak putih aja. Jadi kayak banyak awannya gitu di telapak tangan itu. Banyakan utang, Ustaz. Coba nggak usah dibilangin Pak. Itu sejuta umat itu. Ya, bercak-bercak putih di telapak tangan itu mengindikasikan angin di dalam tubuh kita terlalu banyak, Bu. Jadi kalau lagi masuk angin biasanya banyak tuh bercak-bercak putih. Ya, di telapak tangan itu banyak bercak-bercak putih. Saya kalau habis naik motor, apalagi naik motor agak jauh gitu ya, dan pulangnya malam, saya lihat malam-malam pasti banyak bercak-bercak putih. Makanya memang kadar anginnya terlalu banyak di dalam tubuh kita. Jadi menanganinya gimana? Ya menanganinya dengan mengkonsumsi herbal-herbal hangat, habatus sauda, jahe gitu ya, supaya kadar anginnya wes bablas anginnya gitu. Kerok bisa gagatan? Ya? Dikerok? Dikerok bisa saja sih, bisa saja. Cuman ya tidak direkomendasikan terlalu sering gitu, kalau dikerok. Karena Di kop luncur gimana Ustaz? di kop luncur bisa bagus, Bu. Di kop luncur bagus. Dibekam kering juga boleh, nggak apa-apa. Gitu. Karena kan tujuannya mengeluarkan angin, jadi bisa seperti itu. Jadi ingat, bercak-bercak putih di telapak tangan itu mengindikasikan angin yang terlalu banyak di dalam tubuhnya. Organ yang kenanya apa, Ustaz? Ya, Organ yang kenanya. kalau Organ angin, kita gunakan hadis ya. Rasulullah dalam satu hadisnya menyatakan bahwa isilah perutmu dengan 3 bagian. Sepertiganya dengan makanan, sepertiga dengan air, sepertiga dengan udara. Nah, kalau masuk angin, itu biasanya di dalam lambung, ya, perut itu lambung ya, di dalam lambung, kadar anginnya lebih dari 1/3. Contohnya kalau yang lagi belum makan, pasti masuk angin kan? Gitu. Makanya kalau angin terlalu banyak, itu organ yang bermasalah, pertama lambung, yang kedua paru. Makanya perlu dihangatkan. Karena paru-paru itu memang sensitif dengan suhu. Ketika dia kedinginan kan suka sesak gitu ya. Nah, makanya perlu dihangatkan dengan minum-minuman seperti yang habatus sauda atau jahe gitu. Ya. Jadi kalau angin di dalam tubuh kita terlalu banyak, biasanya bercak-bercak putih di telapak tangan agak kelihatan banyak juga. Oke. Selanjutnya, telunjuk kita agak bengkok atau agak runcing, itu menunjukkan masalah pada pencernaan kita, usus kita. Ya, coba lihat telunjuknya. Agak runcing atau agak bengkok nggak? Agak bengkok. Ke depan gini ya, bukan. Tapi ke pinggir kiri atau ke pinggir kanan gitu. Agak bengkok gitu. Atau agak runcing. Bengkok ke arah jempol, Ustaz. Bengkok arah jempol lagi itu maksudnya gitu. Itu maksudnya. Jadi bukan ke atas gitu ya. Bukan ke atas gini. Ya, bukan gini, tapi memang kayak agak bengkok ke kiri atau ke kanannya gitu. Itu menunjukkan bahwa ada masalah pada sistem pencernaannya, terutama di usus. Apa masalahnya dari mulai? Jadi ususnya kemungkinan bermasalah tuh. Kalau misalkan ada jempol telunjuknya yang agak runcing atau agak bengkok. Kemudian kalau yang jari tengahnya gimana? Kalau jari tengahnya yang agak runcing atau agak bengkok, itu biasanya bermasalah pada otot jantung. Ya. Biasanya bermasalah pada otot jantung. Orang yang hipertensi biasanya si jari tengahnya agak runcing biasanya. Plus kalau yang hipertensi itu di ujung-ujung jarinya itu berwarna merah pekat. Berwarna merah gitu ya. Ujung jari itu jauh lebih merah dibanding bagian yang lainnya.
Jadi kalau yang hipertensi kita lihat aja ujung jarinya. Itu warnanya merah. Warnanya merah ya, ujung jari ya. Kalau yang normal tuh nggak bakal bengkok ya Ustadz ya? Biasanya kalau nggak cedera nggak. Tapi kalau mungkin pernah jatuh gitu ya itu mungkin. Tapi kalau misalkan nggak pernah jatuh sama nggak pernah cedera, kecil kemungkinan dia mengalami kebengkokan. Gitu. Kok bengkok semua? Apaan Ustadz izin tanya, kalau misalnya masa kecilnya pekerja keras gitu kayak kakak Ana gitu kan sering bantu mencangkul orang tua gitu, apa nggak berpengaruh ke Nah, struktur organ jari ini tadi? nah itu tadi. Kalau memang berarti kan itu pernah ada ada intervensi kepada jari tangannya. Nah itu bisa bisa mempengaruhi. Tapi kalau sebelumnya nggak pernah cedera, nggak pernah melakukan aktivitas terlalu berat, biasanya jarang terjadi pembengkokan, kecuali memang organnya yang bermasalah. Makanya tadi kita perlu analisa dulu, tanyakan dulu. Begitu kita lihat jarinya bengkok nih misalkan, mohon maaf Pak Bu, dulu pernah jatuh atau pernah bekerja keras nggak gitu. Itu perlu kita tanyakan dulu sebagai bahan tambahan gitu ya, bahan tambahan informasi kita. Kalau jari tengah bengkok, abis itu ini Ustadz sering berkeringat tuh Ustadz. Nah itu salah satunya kalau memang jantung kita bermasalah seperti itu. Ya. Satu indikasi bahwa jantung kita bermasalah, jari tangannya bengkok, telapak tangannya sering mudah berkeringat. Indikasinya seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya kalau jari manisnya tadi sama kayak bengkok atau runcing, itu masalahnya imunitas, ya. Kalau jari kelingkingnya sama, yang runcing atau agak bengkok itu masalahnya kalau perempuan pada rahim, kalau laki-laki pada kesuburan, dan pada tulang belakang gitu. Dengan catatan dia nggak pernah cedera sebelumnya. Ya, oke. Ini diagnosa telapak tangan. Nanti kalau kita akan teruskan dengan diagnosa yang lain. Kita ke diagnosa telapak tangan dulu aja, yang lebih simpel. Ya. Saya akan jawab dulu beberapa pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang masuk dulu. Bentar, saya coba masuk ke pertanyaan dulu ya. Titik bekam untuk diabetes. Titik bekam untuk diabetes itu di area belikat karena tadi berhubungan dengan pankreasnya. Ya. Pertanyaan dari siapa? Banyu Geni 2 itu titik untuk bekam untuk diabetes itu di belikat ya. Setiap hari saya biduran, udah dingin dan panas keluar bidurannya. Nah itu karena adanya alergi suhu ya, alergi cuaca, makanya perlu diperbaiki di masalah imunitas juga, plus paru-parunya juga. Ya. Kemudian ada lagi yang bertanya, suamiku hampir setiap hari kepala bagian belakangnya sakit, kepala mantel rasanya itu hampir setiap hari minum bodrek. Nah itu yang mungkin itu yang jadi masalahnya, ya. Yang jadi masalahnya itu ketergantungan terhadap obat kimia bisa mengakibatkan organ kita bermasalah. Jadi hati-hati. Dan mungkin itu sudah terkena organ ginjal, ya, organ ginjal sama jantungnya. Jadi sehingga detak jantung tidak stabil, aliran darah tidak stabil, sehingga kepala terasa berat. Hati-hati Bu ya. Oke, yang lain saya pending dulu. Saya coba ke chat di room Zoom. Oke. Pertanyaan pertama, mau tanya setelah dibekam bekas kop kok ada warna yang gelap, itu tanda apa artinya? Contohnya ketika. Oke, nanti itu kalau itu pertanyaan ke masalah bekam nanti ya kita akan
pending dulu. Saya akan ini dulu ya, saya akan jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk berhubungan dengan materi diagnosa ini. Apakah kita sebagai peterapis bekam ada doa amalan penjaga diri? Karena ada yang bilang nggak tahu di orang apa ada di maksudnya apa ya? Ya, jangankan terapis bekam ya, setiap terapis, setiap tenaga kesehatan, bahkan setiap orang, ya, setiap orang itu perlu punya doa untuk menjaga diri kita masing-masing. Dan Rasulullah mencontohkan apa? Mencontohkan dengan mu'awizatain. Apa mu'awizatain? Trikul, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, minimal itu ketika kita sedang melakukan terapi. Ya. Jadi kita nggak mungkin berlepas gitu aja. Ya memang sebelum kita melakukan aktivitas terapi kita, ya kita harus berdoa, itu mutlak. Lah kita juga lagi minta kesembuhannya kepada siapa kan? Kepada Allah. Kalau kita belum mau berdoa ya otomatis jangankan kesembuhan, Allah memberikan penyakit aja sangat mungkin gitu. Ya. Jadi benar setiap terapis bekam, ya jangankan terapis bekam, ya terapis apapun, kita harus punya doa yang bisa menjaga diri kita. Minimal trikul tadi, mu'awizatain ya, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Oh Kang Mawan, alhamdulillah, terima kasih Kang Mawan, waalaikumsalam sudah bergabung, terima kasih. Teman saya SMA tuh hari ini, alhamdulillah. Ya, jadi minimal 3 trikul itu bisa kita bacakan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ditambah Al-Fatihah dan Ayat Kursi itu sangat baik untuk pencegahan diri kita. Itu sebagai ruqyah mandiri. Ya, memang perlu seorang itu ruqyah mandiri. Ya. Kemudian apa yang dimaksud sistolik dan diastol? Jadi gini, dalam melakukan tensi darah itu ada 2 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama sistol, yang kedua diastol. Apa sistol? Sistol itu ketika darah keluar dari jantung, dipompa dari jantung. Diastol itu apa? Diastol itu ketika darah kembali ke jantung. Makanya ketika kita tensi, ya, ketika kita tensi, biasanya ada detakan pertama. Nah, detakan pertama itu adalah sistol. Di angka berapa tuh sistolnya? Begitu kita tensi, tak, 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 tak. Ternyata pas kita berdetak pertama, di angka 120. Tak. Nah, itu berarti sistolnya 120. Ya, tunggu sampai detakannya berakhir. Tak, 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 tak. Nah, itu berarti di angka berapa? Oh, detakan terakhirnya di angka 80. Maka sistolnya 120, diastolnya 80. Kesimpulannya apa? Berarti tensi darahnya 120/80. Gitu ya? Gitu ya. Jadi penjelasan tentang sistol dan diastol. Makanya seorang terapis itu perlu punya alat tensimeter. Ya, perlu punya yang namanya tensimeter. Karena itu sistol dan diastol perlu diperhatikan. Ya. Yang berikutnya, kalau tidak terdengar, materinya insya Allah nanti materinya di-share di grup ya. Kalau kita habis membekam orang yang non medis, kita imbas, kita apa doanya supaya ya tadi minimal ya, minimal kita bacakan trikul mu'awizatain. Ya. Jadi pertanyaan, kalau penyakit eksim itu bermasalah awalnya dari paru atau ke lambung? Jelas eksim itu berawal dari kulit, Bu. Berawal dari kulit, tapi biasanya yang bermasalah itu kenapa bisa sampai eksim? Sel darah putih di dalam tubuh kita itu tidak bisa menetralisir kotoran-kotoran yang ada di dalam kulitnya. Ya, makanya masalah untuk eksim itu pertama awalnya kulit, baru setelah itu ada di beberapa organ tubuh, yaitu sumsum tulang belakangnya bermasalah juga, kemudian sistem peredaran darahnya juga bermasalah. Makanya perbaikannya pertama kulitnya perbaiki dengan pembersihan yang maksimal, memberikan supaya si eksimnya cepat kering gitu. Nah baru diberikanlah obat yang bisa membantu imunitas kita supaya proses penyembuhan, supaya proses pembentukan sel darah putih bisa berlangsung maksimal. Contohnya dengan habatus sauda. Jadi dengan herbal-herbal yang memang bisa membantu sistem imunitas kita bisa menjadi lebih baik lagi. Ya. Tapi kan slide yang sebelumnya nanti kalau slide-nya kita sudah dipersiapkan akan dibagikan insya Allah ya. Tidak aktif video insya Allah, alhamdulillah ya. Nyimak kabar lagi rusak, contohnya mengganggu. Oke.
Usus halus, oke, maaf. Kalau PDF titik bekam, organ insya Allah ada di share ya kalau itu ya. Filenya insya Allah. Untuk mata panda itu gejala apa? Mata panda, itu tadi dibilang ya, itu biasanya ada masalah pada organ liver. Karena biasanya orang yang terjadi mata panda itu dia kurang tidur biasanya. Jadi livernya bermasalah biasanya. Ya. Jadi bengkok semua nggak lurus gitu. Nah itu perlu kita tanyakan. Mungkin ada riwayat cedera atau mungkin pernah punya riwayat bekerja keras gitu. Tapi kalau memang tidak, ya mungkin beberapa organ memang bermasalah. Ya. Untuk penanganan usus, lambung, dan pankreas yang kena dilakukan terapi apa? Ya jelas, ususnya gimana, lambungnya gimana, pankreasnya gimana. Kalau ususnya misalkan mengalami kelemahan, maka dikuatkan. Lambungnya mengalami kelemahan, dikuatkan. Pankreasnya mengalami kelemahan, ya dikuatkan juga. Kadang-kadang ada juga ususnya terlalu kuat, lambungnya terlalu kuat, pankreasnya terlalu kuat, jadi stabilkan, dilemahkan. Oke. Kalau misalkan ususnya terlalu banyak toksin, ini contoh aja ya. Ususnya terlalu banyak toksin sehingga ketika BAB cenderung mencet atau cenderung keras, itu kan toksin terlalu banyak tuh. Maka diberikanlah obat-obat yang sifatnya memperkuat usus seperti daging lidah buaya, minyak zaitun, kemudian kayak jus mentimun gitu, itu dibantu untuk usus. Kalau lambung itu ada dua. Pertama naiknya asam lambung, yang kedua luka di dinding lambung. Nah, baik itu naik asam lambung ataupun luka di dinding lambung, biasanya bisa dibantu dengan kunyit. Kunyitnya plus madu. Ya, bantu dengan kunyit plus madu, insya Allah bisa membantu. Ya. Kalau pankreas bermasalah biasanya mengakibatkan diabetes. Nah, supaya pankreasnya lebih kuat, maka dibantu dengan mengkonsumsi herbal-herbal yang sifatnya pahit. Apa? Rotawali, ya, kemudian mahoni, apalagi, ya pokoknya yang sifatnya pahit lah. Bahkan kadang-kadang bisa digunakan. Sayur pare, Ustaz. Iya. Sayur pare bisa ya, Ustaz? Iya. Itu bisa juga gitu. Ya, pare juga bisa. Jadi sifatnya yang agak pahit aja. Ya, gitu ya. Nah, ini untuk penanganan usus, lambung, dan pankreas itu harus diteliti lebih lanjut kenapa usus, pankreas, dan lambungnya itu kenapa gitu. Apakah lemah, apakah rusak, apakah radang, atau malah dingin gitu. Ya. Diagnosa telapak tangan ada rekamannya, insya Allah ada rekamannya, plus slide-nya juga nanti dikasih Bu ya. Terapi terdiagnosa jari tengah bengkok, telapak tangan basah tapi tidak merasakan keluhan jantung apa saja. Tadi ya, sekali lagi, yang namanya diagnosa itu tidak mungkin 100% betul, tidak mungkin 100% akurat, pasti ada saja mungkin yang menjadi miss gitu ya. Jari tengah bengkok, telapak tangan basah tapi tidak merasakan keluhan jantung. Nah, ini juga mungkin memang ada masalah lain. Contohnya, telapak tangan basah, selain jantungnya yang bermasalah, itu juga mungkin kelenjar keringat yang terlalu berlebihan. Kelenjar keringat yang berlebihan juga bisa gitu. Jadi soalnya masuk tolong di mute dulu ya, mohon maaf. Nah, saya belum lagi baca chat dulu nih, belum bisa mau lihat partisipan. Oke. Baca ya, yang ada di mute kayaknya ya. Bentar, masih ada yang suara masuk. Oke, saya kembali ke chat ya. Oke. Kalau bagi orang yang turun bero hernia ya. Kalau hernia itu memang tidak kelihatan dari telapak tangan, tapi memang dari organ yang lain. Nah, untuk penanganannya turun bero itu memang harus diperbaiki dengan pijat. Dengan bekam itu tidak efektif, ya, dengan pijat.
Ini pertanyaannya tukang punya doa. Iya tadi Bu ya, doanya tadi ya. Doanya tadi minimal trikul sama Al-Fatihah sama ayat kursi minimal. Jari kelingking bengkok. Jari kelingking bengkok itu ada beberapa kemungkinan. Tadi ya, yang pertama mungkin ada masalah pada tulang belakang. Mungkin pernah jatuh gitu ya, pernah atau dislokasi tulang belakang. Itu pun kelingkingnya biasanya agak bengkok juga. Atau kalau perempuan itu masalah dengan kesuburannya. Ya. Selama tadi dengan catatan dia tidak pernah cedera. Mungkin kelingkingnya belum pernah jatuh, belum pernah terjepit apa gitu, belum pernah, tapi tiba-tiba bengkok, itu mungkin bisa berhubungan dengan kesuburannya. Kalau laki-laki itu berhubungan dengan kejantanannya. Ya, karena dua, kalau laki-laki itu kejantanan, kalau perempuan kesuburan, gitu. Dia berhubungan dengan sistem reproduksinya. Maka kalau jari kelingkingnya bengkok, tadi mungkin tulang belakangnya, mungkin sistem reproduksinya. Ya. Obat asma apakah cukup dengan bahagia saja? Ini saya kena asma, tapi anehnya baru 5 bulan ini. Kalau ketemu orang tuanya, dulu nggak pernah kena asma, dan satu lagi saya gampang sekali batuk, pilek atau pusing apa. Ya memang kalau secara psikologis memang harus dibantu dengan bahagia, jangan sedih. Ya, jangan sedih kalau secara psikologis. Tapi ada juga faktor lain. Mungkin memang dia ada alergi tertentu, mungkin alergi dingin, alergi aroma, alergi cuaca gitu ya. Mungkin seperti itu juga. Jadi kita perlu cek secara holistik, secara menyeluruh gitu ya. Tapi secara psikologis memang perlu dibahagiakan, Pak. Ya, kalau memang isinya baru 5 bulan ini kena penyakit itu, ya bantu bahagiakan oleh Bapak gitu. Kalau ketemu orang tuanya dulu nggak pernah kena asma, ya kan setiap orang itu memiliki batasan usia yang berbeda-beda, Pak. Mungkin dulu kala usianya masih fit, masih produktif, imunitasnya masih bagus, tapi sekarang mungkin sudah mulai terganggu, ya, mulai terganggu, gitu ya. Apakah kanker payudara boleh dibekam? Boleh, tapi bukan di titik kankernya, ya, bukan di titik kankernya. Mungkin di belakangnya, di belikatnya selalu boleh, ya. Karena kalau kanker itu kan sel ya, sel yang kalau dilawan dia lebih melawan lagi gitu. Makanya perlu hati-hati terhadap orang yang punya kanker gitu. Harus kita benar-benar ekstra gitu orang yang punya kanker. Dan mungkin orang yang punya kanker itu secara psikologis, ya, yang secara psikologis orang yang punya kanker itu adalah orang yang suka ngerasain itu apa ya kalau bahasa Indonesia ya, tidak menerima takdir gitu. Kadang-kadang suka mengeluh, terlalu banyak mengeluh, itu biasanya orang yang punya kanker tumor seperti itu. Makanya dari sisi psikologis dia dibimbing untuk bersyukur, dibimbing untuk bersabar gitu. Terima segala keadaan dengan hanya Allah yang memberikan itu. Gitu. Jadi itu ya, Bu ya, kanker payudara boleh dibekam, tapi jangan di pas yang terkena kankernya, boleh di belakangnya, di titik belikatnya. Dada terasa terbakar, panas sampai ke kerongkongan, sesak nafas, jadi ulah juga, apakah asam lambung naik? Bisa, sangat bisa, karena memang gejala asam lambung seperti itu biasanya. Coba dilihat gejala-gejala yang lainnya. Ada mual juga nggak? Ada keluar keringat dingin juga nggak? Kalau memang keluar keringat dingin sama mual juga, hampir bisa dipastikan asam lambungnya lagi naik. Ya. Kemudian yang berikutnya, kanker payudara bisa dibekam, tadi sudah dijawab ya. Setelah pandangan keluar gatal-gatal, banyak biang keringat, itu sebabnya apa ya? Organ yang bermasalah. Kalau biang keringat, itu biasanya bermasalah pertama dari paru-paru sama paru-paru, liver sama usus. Itu biang keringat. Kenapa? Karena biasanya toksin yang terlalu berlebihan dan tubuh kita itu agak sedikit mengalami alergi terhadap suhu. Ya, suhu panas, sehingga begitu berkeringat, keringatnya itu bercampur dengan bakteri-bakteri yang tidak bisa dinetralisir oleh liver kita, akhirnya terjadilah biang keringat. Ya. Itu ya, Bu ya. Jadi biang keringat itu diakibatkan oleh 3 organ. Yang pertama memang livernya, paru-parunya, dan ususnya. Biasanya seperti itu.
Ini masalah doa tadi masih sudah dibahas ya di masalah doa ya. Sistol, diastol, dan denyut normal orang dewasa berapa? Sistol itu kalau yang normal ya di usia dewasa 100 sampai 140 sistolnya. Diastolnya 60 sampai 100. Maka kalau sistolnya 140/100 itu masih normal. 130/90 itu masih normal. Jedanya idealnya 40 antara sistol dengan diastol, Bu. Jedanya itu 40. Ya. Nah, kalau lebih dari 40 bedanya itu kemungkinan ada masalah, baik mungkin dia hipertensi atau mungkin dia hipotensi. Nah, makanya perlu didiagnosa lebih lanjut. Jadi idealnya tadi sistol itu antara 100 sampai 140, diastol 60 sampai 100, dan idealnya perbedaan antara sistol dengan diastol itu 40. Denyut normal orang dewasa berapa? Per 1 menit itu antara 100 sampai 120 per 1 menit. Ya. Jadi 1 kali 1 detik itu kurang lebih 1,5 sampai 2 detakan. 1 detiknya itu. Makanya idealnya antara 100 sampai 120 per 1 menitnya detak jantung itu. Ya. Ustaz, kemarin saya ada membekam non medis, efeknya sampai rupiah. Tadi ya, doa dulu, Bu. Pertanyaan sama dari tadi diulang-ulang. Warna urin yang baik itu warna kekuningan atau bening? Tergantung dari yang dikonsumsi, Bu. Kalau kita lagi mengkonsumsi kunyit pasti agak berwarna kuning. Kalau kita bangun tidur pasti berwarna kuning, berwarna pekat. Karena ketika kita tidur kan otomatis tidak ada asupan yang masuk ya, termasuk tidak ada cairan yang masuk, sehingga berpengaruh kepada urin kita. Urin kita akan berwarna kuning, kekuningan atau bahkan pekat. Ya. Kalau bening itu sebetulnya bukan menandakan bagus juga. Mungkin aja karena cairan di dalam tubuh kita terlalu banyak juga bisa, Bu. Atau bisa aja ginjal kita memang tidak bisa menyaring kotorannya, sehingga kotornya tetap ngalir di dalam tubuh kita. Yang dikeluarkan cuma cairan biasa aja. Ya, jadi bening bukan berarti bagus. Tidak selamanya bening itu bagus. Ya. Jadi, tapi idealnya memang kalau bangun tidur itu memang berwarna pekat idealnya. Itu indikasi bahwa selama kita tidur proses detoksifikasi masih terjadi secara maksimal. Ya. Gitu ya. Apakah diagnosa penyakit bisa dilihat dari kukunya? Ada juga yang bisa mendiagnosa lewat kuku. Karena seluruh organ tubuh kita itu bisa digunakan untuk mendiagnosa. Wajah kita aja bisa digunakan untuk mendiagnosa ya. Wajahnya yang agak merah itu identik dengan kolesterol tinggi atau hipertensi, darah tinggi. Kemudian wajah kita pucat itu juga bisa indikasi bahwa dia kurang darah atau tekanan darah rendah. Ya. Jadi dari kuku bisa. Contohnya nih, kukunya tidak berwarna bening, berwarna agak kuning atau kecoklatan. Itu bisa bermasalah di livernya juga. Jangan dilihat yang kukunya berwarna kuning, itu livernya bermasalah biasanya. Kukunya tidak halus ya, tidak rata, tapi ada bergerigi-bergeriginya. Itu kemungkinan dia bermasalah dengan pankreasnya, kemungkinan dia diabetes. Ya. Jadi bisa lewat kuku. Termasuk ini Bu, kalau misalkan kita melihat kan di area kuku itu ada ini ya, ada kayak bulan sabitnya gitu ya, yang putihnya di bagian bawah kuku tuh, itu bisa itu sebagai indikator hormon hormon reproduksi kita. Coba bapak-bapak dilihat deh, bapak dilihat. Kalau misalkan di jari-jarinya ada beberapa jari yang memang terdapat banyak bulan sabitnya ya, yang seperti ini contohnya nih, ya bulan sabit seperti itu biasanya menunjukkan hormonnya memang masih bagus. Tapi kalau cuma di jempol aja, itu kemungkinan hormonnya sudah mulai berkurang. Idealnya ada di 3 nih, 3 jari kita, jempol, telunjuk, dan jari tengah itu masih ada bulan sabitnya gitu ya, yang putih di bawah kuku. Idealnya di situ ada. Kalau itu ada, berarti masih bagus hormonnya, masih strong, ya. Jadi bisa Bu ya, melihat mendiagnosa melalui kuku itu bisa, insya Allah bisa. Kemudian
Untuk radang telinga, obat herbalnya apa? Boleh dibekam mana? Oke. Radang telinga, tadi kalau kita melihat koneksi organ, itu kemungkinan ada masalah pada ginjal. Maka pengobatan yang terbaik adalah perbaiki dulu ginjalnya. Dengan apa? Perbaiki ginjal dengan mengkonsumsi herbal-herbal yang memang dibutuhkan oleh ginjal. Seperti apa? Ginjal itu bentuknya kayak kacang merah. Maka herbal yang tepat untuk ginjal adalah kacang merah. Itu untuk kekuatannya ya, untuk menguatkan ginjal. Tapi kalau ginjalnya mengalami peradangan sehingga sering mengalami panas di ginjal dan panas di telinga, itu bisa dengan mengkonsumsi timun, jus mentimun. Ya. Jus mentimun insya Allah bisa. Gitu ya. Dan untuk radang telinga, herbalnya bisa dengan jus mentimun. Bekam boleh di area ginjalnya dan di area belakang telinganya juga boleh, sama di area ginjalnya. Gitu ya. Mau Paji ya aja pamit dulu, oke. Oke, nggak apa. Kalau asma kenapa trauma gimana? Ya itu perlu konseling, Bu. Konseling ya, karena kan penyebabnya trauma ya. Trauma ya diperbaiki traumanya, jangan sampai dia terbawa terlalu larut dalam traumanya gitu. Diperbaiki supaya apa? Supaya dia bisa lebih bahagia. Karena kalau dia tetap dalam traumanya, tetap dengan kesedihannya, ya kecil kemungkinan bisa sembuh dari asmanya. Ya. Gitu ya. Obat untuk benjolan, benjolannya karena apa dulu Bu? Kalau karena tumor atau karena kelenjar kan beda. Ya, jadi benjolannya kita tahu dulu karena apa. Gitu. Terapi yang tepat untuk kanker payudara dan ramuan herbal yang cocok untuk sakit ini. Oke. Untuk kanker payudara, ya, untuk kanker payudara itu herbal yang cocok itu kayak daun sirsak, kulit manggis, dan ada juga beberapa kayak sambiloto juga bagus. Tapi yang saya rekomendasikan daun sirsak sama kulit manggis itu cocok untuk kanker payudara. Selain terapi bekam di area di area belikatnya. Plus perbaiki pola pikirnya dengan memperbanyak syukur dan sabar. Ya. Itu Bu insya Allah ya. Jadi herbal yang cocok kalau untuk kanker payudara, saya selalu merekomendasikan karena itu sel kanker kan. Sel kanker itu bisa dilawan dengan herbal-herbal anti kanker. Contohnya tadi daun sirsak dan kulit manggis. Ya. Apakah ada pengaruhnya apabila dia tengah bengkok akibat kecelakaan? Ya kalau tadi akibat kecelakaan itu memang bukan sebagai bahan diagnosa ya. Sebagai bahan diagnosa bukan ya. Ngomongnya kecepatan, aduh mohon maaf kalau ngomongnya kecepatan karena pertanyaannya banyak, semuanya pengen saya jawab, sementara waktu terbatas, jadi mohon maaf ya. Mohon maaf sekali. Ya. Materinya insya Allah ada nanti materinya saya share. Penyakit bro solusinya gimana? Turun bro maksudnya ya. Turun bro, apakah boleh dibekam? Apa dipijat? Kalau saya sih menganjurkan dipijat dulu ya. Untuk turun bro dipijat dulu, kan diperbaiki dulu. Perbaiki dulu. Posisinya. Direkondisi dulu. Direkondisi dulu. Ya. Adik saya juga sering sekali batuk kayak tersedak dari kecil sampai sekarang umur 23. Memang punya riwayat paru-paru basah. Apakah bisa sembuh nggak ya? Punya garis hitam memanjang. Oke. Pertama, kita yakini tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Kita yakini bahwa semua penyakit bisa disembuhkan. Itu dulu yang kita yakini. Dan berikan motivasi itu kepada siapapun, termasuk kepada adanya yang lagi sakit sekarang. Ya, jadi jangan sampai berpikir, aduh nggak, apakah bisa disembuhkan atau enggak? Insya Allah semua penyakit bisa sembuh. Kan yang menyembuhkan bukan kita, yang menyembuhkan kan Allah. Ya, itu yang pertama. Kemudian karena dia punya riwayat paru-paru basah, maka hindari terkena suhu yang terlalu dingin. Perbanyak konsumsi herbal-herbal yang memang berhubung bisa membantu bisa membantu menghangatkan tubuhnya dari dalam. Contohnya apa? Contohnya habatus sauda. Jadi silakan bantu dengan mengkonsumsi habatus sauda, Pak.
bantu adiknya membantu mengkonsumsi habatus sauda. Ya. Jadi sederhana tentang anamnesa. Anamnesa itu wawancara. Amnesia. Maaf, amnesia ya. Salah baca. Amnesia itu kan lupa ingatan. Itu yang terganggu adalah saraf-saraf di bagian otak. Penyebabnya macam-macam. Ada akibat benturan atau ada juga akibat traumatik stres. Ya. Jadi bisa karena beberapa penyebab. Kalau di film-film kan akibat benturan sampai lupa ingatan, dibenturkan lagi baru ingat lagi gitu kan kalau di film-film. Padahal enggak. Itu harus dibantu dengan membuat pikirannya rileks ya. Saraf-saraf di kepalanya semakin rileks itu selalu bisa membantu. Jadi amnesia itu saraf-saraf di bagian otak, terutama otak kiri ya yang berhubungan dengan memori, kalau otak kanan kan berhubungan dengan kreativitas, itu terganggu. Ya, terganggu. Tadi mungkin akibat benturan atau mungkin akibat stres. Maka bantu dengan dia perbaiki pola pikirnya. Ya, tenangkan. Plus kalau herbalnya bisa dibantu dengan mengkonsumsi pegagan, karena pegagan itu sebagai nutrisi jaringan otak yang cukup bagus juga. Ya, itu ya. Ini siapa yang punya Xiaomi Redmi Note 9 saya kurang tahu namanya. Ada satu kuku di telunjuk saya, ada garis hitam vertikal itu kenapa ya? Kalau garis hitam vertikal belum bisa didiagnosa secara detail ya. Itu harus soalnya kalau yang saya tahu gitu ya, karena saya tidak mau menjawab yang memang saya belum tahu. Yang saya tahu yang bisa dilihat dari kuku itu pertama warna, dan kedua tekstur. Kalau garis hitam saya kurang bisa tahu, mungkin ada masalah lain gitu ya. Apakah ketika dibekam di area ginjal bekas bekam berwarna hitam apakah indikasi ini? Enggak, Bu, ya. Warna pasca bekam apakah itu berwarna merah, agak kehitaman, agak keunguan, itu bukan mengindikasikan adanya masalah pada organ tubuh. Itu bisa saja kulit di bagian tubuh tertentu mengalami sensitivitas yang berbeda dengan kulit bagian yang lainnya. Ya. Gitu. Jadi jangan berpikir ketika kita membekam satu titik dan berwarna lebih beda dibanding yang lain, berwarna lebih pekat, berwarna lebih ungu gitu ya. Itu menunjukkan adanya masalah pada organ tertentu, bukan. Ya, bukan. Bisa jadi itu memang pertama kok kita terlalu kencang tapi dia nggak bilang. Yang kedua memang sensitivitas kulit memang berbeda-beda tiap bagian tubuh. Itu Bu ya, Bu Fisyati ya. Jadi bukan berarti ada masalah pada organnya, bukan. Ya. Kalau begadang dan ngeluh badan sakit terus itu cocoknya bekam atau lain? Istirahat, Pak. Ya, karena kan kata Bang Roma, begadang jangan begadang ya, kalau tidak ada artinya. Ini sudah terlalu capek mungkinnya sehingga terlalu sering begadang sehingga badannya sakit, maka terapi yang terbaik nih istirahat. Baru dibantu dengan bekam. Dan mungkin dengan herbal-herbal yang lain. Bekam untuk apa? Untuk merelaksasi bagian otot-ototnya dan melancarkan aliran darahnya. Karena kalau aliran darahnya lancar, insya Allah akan lebih mempermudah kita mendapatkan kesehatan. Herbalnya bisa dibantu dengan habatus sauda, dengan dibantu dengan pegagan, karena itu insya Allah akan membuat relaksasi kepada otaknya sehingga tidak terlalu sering begadang, tidak terlalu susah tidur gitu insya Allah. Tapi tetap yang sering begadang ya kalau begadangnya karena tuntutan pekerjaan, tuntutan aktivitas ya kita doakan mudah-mudahan itu menjadi berkah bagi keluarganya dan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesehatan selama melaksanakan itu. Tapi kalau begadang karena faktor lain, mungkin karena susah tidur, jadi bantu dengan tadi dibekam di area-area yang bisa membantu merelaksasi seperti di al-kahil, di afdain gitu ya, dan dibantu dengan pegagan atau habatus sauda. Gitu ya. Batuk menahun dicek ke dokter di lab sama aman semua, jadi sekarang kena kepitas suara, rusak bagus. Terapi apa? Batuk menahun kalau sakit yang terlalu lama, Pak Deden ya. Kalau sakit yang terlalu lama dan dicek ke lab, apalagi ke dokter itu memang tidak ada masalah, kita perlu curiga kalau itu masalahnya non medis. Kita perlu curiga. Khawatirnya memang ada faktor lain. Seperti kita tadi ketahui ya, sihir itu ada. Sihir itu ada, gangguan jin itu ada. Ya. Gangguan jin itu ada. Jadi kita perlu curiga.
Ya, walaupun jangan sampai seuzon, tapi kita perlu curiga. Maka ketika sudah terjadi hal seperti ini, maka yang harus terapi yang dilakukannya adalah ruqyah syar'iyyah. Tidak sarankan untuk diruqyah dulu terlebih dahulu. Ya. Oke. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, dampak buat kesehatan selalu menyalakan kipas angin ketika hendak tidur, ya otomatis mengganggu paru-parunya, Pak. Ya, karena sirkulasi udaranya jadi tidak lancar. Ya. Mengganggu paru-parunya, mengganggu lambungnya nantinya gitu. Karena udara dingin kan terlalu sering, apalagi ketika kita tidur ya, ketika kita tidur itu akan membuat paru-paru kita pun akan bermasalah. Gitu. Karena paru-paru kita itu sensitif dengan suhu dingin. Anamnesa bagi pemula kita bertanya, Pak. Ya, tanya sakitnya apa, di sebelah mana, ada gejala-gejala yang apa saja gitu, gejala-gejalanya apa saja. Nah itu insya Allah akan membantu juga kita dalam anamnesa. Kalau menahun terapi biasanya apa ya? Tadi kalau sakitnya terlalu menahun ya, itu bisa kita curiga mungkin ada penyakit yang sifatnya non medis. Nah, berikutnya saya akan sedikit share tentang penyakit yang sifatnya non medis nih, yang udah keluar dari room. Sayang sekali nih kalau ini nggak kebagian, ya. Nah, ini saya share dulu penyakit yang diagnosa penyakit non medis nih. Ada beberapa yang perlu kita ketahui tentang diagnosa penyakit non medis. Nah, mohon maaf agak sedikit lag nih, mungkin udah terlalu lama ya. Oke, mohon maaf. Oke, bisa dilihat ini ya. Ini ciri-ciri penyakit akibat non medis. Ini nanti saya akan share aja kalau sisanya yang ini ya. Nah, ini. Kita bahas dulu penyakit yang sifatnya non medis. Ciri-ciri penyakit akibat sihir. Pertama, terjadi perubahan kesehatan secara drastis. Ya, awalnya biasa-biasa saja, tapi ketika sudah kena penyakit itu langsung perubahannya drastis. Contoh yang pernah terjadi, yang pernah saya tangani, ada seorang gadis perempuan, beberapa hari sebelumnya mukanya normal, mukanya bersih, tapi hanya dalam waktu 2-3 hari tiba-tiba banyak jerawat yang timbul. Tadi, ya apa yang terjadi? Ternyata dia disihir oleh seseorang yang suka sama dia, tapi dia menolaknya dengan agak terlalu kasar, dan yang suka tadi, istilahnya bersumpah gitu, menyumpah supaya wajahnya jadi jelek karena udah menghina saya gitu. Hanya berubah lah wajahnya jadi jelek. Nah makanya kalau yang terkena sihir itu biasanya mukanya terjadi perubahan secara drastis dalam kesehatan, termasuk bagian organ yang lain. Penyakit yang diderita tidak terdeteksi tadi ya, banyak yang kasus-kasusnya tadi ya, dicek ke lab aman, dicek ke dokter aman, tapi tetap terganggu. Nah itu bisa jadi karena memang ada faktor lain gitu. Walaupun kita jangan seuzon, oh ini disihir, jangan, tapi kita perlu curiga, maka perlu kita terapi ruqyah. Terjadi perubahan emosi drastis, jadi kalau yang kena sihir itu emosinya drastis berubah. Awalnya biasanya baik-baik aja, tapi ketika dia sudah punya penyakit itu, jadi emosian, asalnya hormat ke orang tua, bakti ke orang tua, tapi ketika dia terkena sihir, tiba-tiba jadi melawan ke orang tua, nah itu mungkin kena sihir. Sering memimpikan seseorang terlalu berulang-ulang, sering memimpikan sosok makhluk biasanya berwarna hitam, itu juga biasanya faktor-faktor sihir. Kemudian akibat gangguan jin ini ya, nanti saya share aja ini ya, saya share aja karena waktunya tidak memungkinkan kita bacakan semuanya, ya, termasuk ciri-ciri akibat ain. Nah insya Allah nanti ini materinya saya share semuanya. Ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin untuk pertemuan malam hari ini kita cukup sampai di sini ya, karena di waktu Indonesia bagian barat sudah jam 10 malam, otomatis di Indonesia bagian tengah
dan timur sudah masuk larut ya, apalagi yang di sebagian timur sudah jam 12 malam. Jadi untuk pertemuan kali ini mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika banyak kekurangan. Bukan saya tidak bukan saya tidak mau berlama-lama dengan Bapak Ibu semuanya, tapi bagaimanapun kita dibatasi oleh waktu. Alhamdulillah tadi beberapa pertanyaan, sebagian besar pertanyaan sudah bisa dijawab. Mudah-mudahan pertanyaannya, jawabannya memuaskan, dan mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan, tambahan ilmu. Sekali lagi, saya Asep Marzuki dengan ini meminta maaf kepada Bapak Ibu semuanya apabila dalam penyampaiannya banyak kurangnya, dalam penyampaiannya banyak salahnya, karena bagaimanapun saya masih belajar, dan bagaimanapun saya bukan mau mengajari Bapak Ibu semuanya, tapi di sini kita berbagi. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya pun bisa menerima, bisa berpartisipasi, karena dari diskusi inilah biasanya banyak terbuka wawasan-wawasan yang baru bagi kita semua. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu ya. Sekali lagi mohon maaf. Nanti untuk grupnya saya akan kembali buka setelah mungkin rekaman sama materi sama sertifikat saya bagikan supaya tidak tertumpuk dulu. Setelah itu saya akan kembali buka untuk bisa saling berdiskusi satu sama lain ya. Jadi sengaja grup itu tidak akan saya bubarkan karena memang dibutuhkan untuk komunikasi dan bisa berdiskusi nantinya. Saya yakin dari apa yang saya sampaikan belum cukup, sangat belum cukup. Makanya tadi saya akan kembalikan grup kepada seperti secara awal dibuka. Cuma nanti setelah materi, rekaman dan sertifikat saya bagikan supaya tidak tertumpuk-tumpuk. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya cukupkan pertemuan di sini dengan kita sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, saya Asep Marzuki memohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair Ustaz. Barakallahu Semoga semuanya dan bisa berkesehatan.